Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia, ini aku cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Oh, kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Oh, kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
Sekali lagi selamat pagi buat Bapak Ibu tentunya dan para peserta lainnya yang mungkin berada di luar boleh langsung memasuki dan mengisi tempat ya, yang sudah tersedia. Jadi bisa mendengarkan lagu-lagu yang kita persembahkan. Biar gak ngantuk ya pagi-pagi ya. Ya. Di malam yang sesunyi ini aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Di malam yang sesunyi ini aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Oh, mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Oh, mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia
dapat berjumpa denganmu.
Satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun benih menggetarkan, oh, di dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun benih menggetarkan, oh, di dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, Baik, Bapak Ibu, saya boleh minta tepuk tangannya semua yang ada di sini. Boleh diminta. Ya, yang mau ikutan nyanyi boleh. Boleh. Dari tadi sebelah sini sudah Seru nyanyi-nyanyi. banget. Kita joget lagi, Bu. Yuk, kita nyanyi sama-sama.
terus melangkah Juwita. Mengapa ku tak berdaya? Mengapa ku tak berdaya? Oh Rara, oh Juwita, ku tak berdaya. Jalan berlenggak, lenggok gemulai, langkah dan nanggul tinggi semampai di antara rumpun dan bambu. Ku dengar derai tawamu, wajah berbinar, tidak ceria, senyum manis menghiasi senja di antara rumpun dan bambu. Ku cium harum nafasmu, oh Dara. Oh Dara, oh Dara, Kemana kau pergi melangkah Juwita? Tahukah kau hatiku resah, oh Dara. oh Dara, oh Dara. Mengapa kau terus melangkah Juwita? Mengapa ku tak berdaya? Kemana kau pergi melangkah? Tahukah kau hatiku resah? Mengapa tak berdaya? Oh Dara, kemana kau pergi melangkah? Juwita, tahukah kau hatiku resah? Oh Dara, Dara, mana kau pergi melangkah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, izinkan kami untuk mengabsensi seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan hari ini. Ketika kami menyebutkan nama jabatannya, mohon izin untuk bisa mengangkat tangannya. Tabe. Yang pertama, Sekretaris DPRD Kota Makassar, sudah hadir? Terima kasih. Yang kedua, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sudah ada? Belum ada mungkin ada perwakilannya? Baik, selanjutnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Sudah ada? Baik, selanjutnya Kepala Bapeda Kota Makassar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar. Selanjutnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Kepala Badan Kesbang Pol. Sekretarisnya juga sudah hadir? Baik. Selanjutnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Makasih Pak. Selanjutnya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Tadi saya melihat beliau, iya siap. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan, kasih Bu. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sekretarisnya hadir? Terima kasih. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ada Pak Kadis? Pendidikan? Sekretarisnya? Baik. Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum. PU? Sekretarisnya? Oh iya. Selanjutnya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Siap, terima kasih. Dinas Perpustakaan. Terima kasih. Dinas Permahan. Ibu Sri, oh ya hadir. Kasih Bu. Dinas Penataan Ruang. Siap Pak Kadis. Dinas Pemuda dan Olahraga, terima kasih. Dinas Koperasi dan UKM, sekretarisnya ada? Baik. Dinas Ketenagakerjaan, siap, terima kasih. Dinas Perhubungan, siap, makasih Bu Kadis. Dinas Komunikasi dan Informatika. Tadi saya melihat beliau ada. Ya. Baik. Kepala Dinas Sosial. Siap, makasih Pak Kadis. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Ibu Aci ada. Terima kasih Bu. Kepala Dinas Kearsipan. Makasih Pak. Kepala Dinas Perikanan. Terima kasih Bu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih Pak.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Pak Lu belum datang? Baik, selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Terima kasih Pak Kadis. Pemadam Kebakaran. Terima kasih Pak Kadis. Pertanahan, Ibu Sri ya. Penanaman modal, PTSP. Terima kasih Pak Kadis. Baik, selanjutnya. Oh iya, izinkan saya juga mengabsensi sekretaris-sekretaris karena ada di daftar undangan. Baik, mohon izin. Sekretaris Inspektorat, terima kasih Pak. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, terima kasih Pak. Sekretaris BKPSDMD, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sekretarisnya, terima kasih. Sekretaris Badan Kesbangpol, Sekretaris Bapenda, terima kasih Pak. Bapenda, Kependudukan dan Catatan Sipil, baik. Sekretaris Dinas Kesehatan, Dr. Ita, terima kasih. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada? Oke, ya. Selanjutnya, Sekretaris PU. Oh iya. Baik, selanjutnya Sekretaris Perdagangan. Hadir? Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Sekretaris Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, terima kasih. Sekretaris Kominfo, hadir. Selanjutnya, Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, terima kasih Dok. Sekretaris Dinas Kearsipan, terima kasih Pak. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pertanian, baik. Lingkungan Hidup, Pengendalian Penduduk dan KB, Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kebudayaan, hadir? Baik, terima kasih Pak. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran, terima kasih. Sekretaris Dinas Pertanahan, makasih Pak. Sekretaris Penanaman Modal dan Plan Terpadu, baik. Selanjutnya, jamu kepala bidang camat dulu. Apa? Oh iya. Oke, kehadirannya akan ditampilkan di layar. Siapa-siapa? Ya, tolong Kominfo untuk langsung mengabsensi setelah saya tadi sebut satu-satu. Ya, ini sudah terlihat bahwa ini yang hadir. Ya, dari 153 kelurahan baru 88 lurah yang hadir. Coba camat, kita ke camat dulu. Camat, apa sudah hadir semua beliau? Oke, bersama Sekcam. Berarti lengkap ya? Oke. Tidak usah saya sebut satu-satu. Atau kita tes dulu ya? Hadir semua camatnya? Baik. Izinkan saya. Oh ini, lurahnya semua, oke. Coba kalau saya sebut camatnya, langsung lurahnya juga angkat tangan. Coba, Camat Makassar. Baik.
Selanjutnya, Ujung Pandang. Selanjutnya, Tamalate. Iya. Mariso. Siap. Ya, lengkap. Mamajang. Ya, mohon kalau lengkap kita berikan apresiasi tepuk tangan. Iya. Coba mana Mamajang? Baik, tepuk tangan dulu untuk Mamajang. Kecamatan Wajo. Lengkap? Tepuk tangan. Iya. Selanjutnya Kecamatan Talo. Berikan tepuk tangan untuk Kecamatan Talo. Bontoala. Lengkap? Berikan apresiasi untuk kita tepuk tangan. Terima kasih. Rapocini. Terima kasih. Manggala. Manggala? Tidak ada yang hadir? Belum? Baik, Manggala. Makassar tadi sudah ya? Baik. Panakukang. Tepuk tangan untuk Panakukang. Biringkanaya. Biringkanaya? Tamalanrea. Tepuk tangan untuk Tamalanrea. Ini yang terjauh. Kepulauan Sangkarang. Lengkap? Tepuk tangan untuk Kepulauan Sangkarang yang sudah datang jauh-jauh. Baik, mohon yang belum lengkap anggotanya untuk segera dikabari karena informasi ini pun sampai ke Wali Kota Makassar. Baik. Demikian. Mana anunya? Mana bedanya? Baik, ya, izin sesuai dengan list undangan. Selanjutnya perusahaan daerah sekota Makassar, PDAM. Belum ada ya? Selanjutnya PD Parkir Makassar Raya. Selanjutnya RPH. Terminal. Terima kasih Pak. PD Bank Perkreditan Rakyat. Terima kasih Pak. Saya ulang lagi. Perusahaan daerah air minum, PDAM sudah ada? Terima kasih. RPH juga sudah ada? Oh belum datang, oke. Parkir juga belum datang, baik. Masih ada 2 Prusda yang belum hadir. Ya LPM. Paling rajin tawa, tepuk tangan dulu untuk LPM. Terima kasih. Demikian absensi ini dan menjadi perhatian untuk kita semua karena panitia sudah memperlihatkan kita di layar bahwa masih beberapa pejabat yang belum hadir. Mungkin masih dalam perjalanan dan kami harapkan untuk datang sebelum hadirnya Wali Kota Makassar. Demikian kami sampaikan atas perhatian yang diucapkan. Terima kasih. Kepala bagian kok tidak? Silakan Dek. Celebrate your adventure in this city. Discover a home full of inspiration for unforgettable journeys.
choose your warm-hearted experience. Choose to explore Makassar. South Sulawesi stand as the guardian of the long-standing tale of the Pinisi, a legendary ship recognized as a World Cultural Heritage.
jadi lagu bingkisan kalbuku bagi insan ceria yang mengagungkan cinta. Betapa indahnya dicium bu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah nembaknya senja. Tiada ada yang ku bisa melebihi indahnya nikmat pesona cinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah nembaknya senja. Tiada ada yang ku bisa melebihi indahnya nikmat pecinta. Indahnya nikmat pecinta. Indahnya nikmat pecinta. La 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 la. La 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 la. La 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 Teringat di
peliknya rasa. Tak bila kau tiada, kenangan yang tiba menuju cahaya sedang menyinari. Cintaku tercapai dari kebebasan, dan kau percaya telah berjaya. Sudah tak menghindari bersuka jiwaku ketika bersamamu. Mesranya kita berdua bagai melingkar indah di muka dunia. Hey, 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 hey. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh hadirin tamu undangan. Kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Beberapa saat lagi, rangkaian acara Refleksi Akhir Tahun Balitbangda Kota Makassar tahun 2023 akan segera dimulai. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Kami informasikan kepada seluruh hadirin bahwa sistem absensi dalam kegiatan ini adalah menggunakan sistem barcode digital yang langsung terafiliasi dengan smartphone atau handphone dari Bapak Wali Kota Makassar. Untuk itu diharapkan kepada seluruh tamu undangan untuk tetap berada di dalam ruangan acara dan mohon untuk dapat segera memasuki ruangan acara karena kehadiran kita pada rangkaian acara pagi hari ini terpantau langsung di handphone atau smartphone dari Bapak Wali Kota Makassar. Sekali lagi kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat memasuki ruangan acara dan mohon untuk tetap berada di dalam ruangan acara selama kegiatan kita berlangsung karena kehadiran seluruh tamu undangan terpantau langsung secara digital di handphone dari Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih atas kerjasama Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya masih kurang semangat Bapak Ibu, boleh kita coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ibu hadirin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya selamat datang kami ucapkan yang terhormat Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang sama kami hormati penjabat Gubernur Sulawesi Selatan atau yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Juga yang kami hormati telah hadir bersama kita Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang sama kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Juga yang kami hormati Ketua DPRD beserta jajaran. Yang sama kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua DWP Kota Makassar. Yang sama kami hormati, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang para tim ahli, tim peneliti. Juga yang kami hormati asisten dan staf ahli. Kepala SKPD, Kepala Bagian Camat, Direksi Perusda Sekota Makassar. Juga tentunya yang kami hormati telah hadir bersama kita pada pagi hari ini para Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Para Lurah Sekota Makassar. Juga yang telah hadir bersama kita NGO dan juga LPM Kecamatan dan Kelurahan Sekota Makassar. Serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama kami muliakan. Selamat datang di Refleksi Akhir Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar tahun 2023. Baiklah Bapak Ibu hadirin, pada tahun ini mengangkat tema Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Untuk itu izinkanlah kami berdua, saya Indri Wijaya dan saya Stefani yang akan tentunya menemani seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Tentu memasuki akhir tahun 2023 merupakan momen yang tepat bagi seluruh pegawai Balit Bangda Kota Makassar untuk merefleksikan apa saja yang telah dilakukan selama 1 tahun ke belakang serta menyusun rencana ke depan agar lebih baik. Bapak Ibu hadirin, pada kesempatan kali ini pula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar akan melakukan evaluasi atas seluruh pelaksanaan tugas selama 1 tahun terakhir melalui rangkaian acara kita pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini pula kita akan menyaksikan sebuah bentuk apresiasi dari pemerintah Kota Makassar kepada para ASN yang begitu inovatif, menghadirkan berbagai program-program dan juga tentunya akan memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat Kota Makassar. Untuk itu marilah bersama kita mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Tentu Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, untuk itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk menanamkan jiwa kebangsaan dan nasionalisme kita serta rasa cinta terhadap tanah air. Dipimpin oleh Dirijen Ibu Sarah, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan. 1 tahun telah berlalu lagi masa pemerintahan di Kota Makassar. Yang dimana tentu saja begitu banyak tantangan yang mampu dilewati oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Untuk itu agar apa yang telah kita lewati dalam 1 tahun ini dan apa yang akan kita jalani di tahun kedepannya senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama melakukan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Irman SAG. Dengan hormat disilakan. Pembacaan doa akan dipandu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Bapak Irman SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil quwwatil matin. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan segala pujian untukmu. Engkau pemberi anugerah, pencipta langit dan bumi, Zat yang maha terpuji dan maha mulia. Hari ini kami menyelenggarakan refleksi akhir tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar. Rahmati dan berkahilah acara ini. Rahmati dan berkahilah kami semua. Ya Allah ya Hamid, segala pujian bagimu atas ikhtiar jajaran pemerintah Kota Makassar mewujudkan Makassar kota dunia sombere dan smart city dengan imunitas yang kuat meraih berbagai prestasi inovatif di tahun 2023. Ya Allah ya Qawiyu ya Matin, berilah kekuatan dan kokohkan tekad kami semua untuk bekerja lebih baik di tahun 2024. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Bapak Irman SAG. Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Baiklah Bapak Ibu hadirin, dengan tema Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar tahun 2023 pada pagi hari ini merupakan wadah evaluasi dan juga menjadi waktu yang tepat untuk menyusun rencana ke depan agar pemerintahan di Kota Makassar berjalan dengan lebih baik. Tentunya dalam hal ini juga kita memiliki sosok yang menjadi Ketua Panitia. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dengan hormat kami mengundang Bapak Haji Andi Bukti Jufri, SPMSI, disilahkan. Sebelum saya membacakan laporan pelaksanaan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota. Hari ini bertepatan dengan rapat Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah setelah pelaksanaan rapat tersebut, beliau menyampaikan kepada kami untuk
bergabung bersama-sama dengan kita semua. Baik, laporan pelaksanaan kegiatan refleksi akhir tahun 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Yofi. Terima kasih Pak sudah hadir di Kota Makassar. Yang saya hormati dan banggakan Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu unsur Forkompinda Kota Makassar. Di sini ada Bapak Kapolres Tabes juga. Mohon izin kami tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta Ibu Ketua DWP Kota Makassar. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu Tim Ahli Wali Kota. Yang terhormat Bapak Ibu Asisten, para staf ahli Wali Kota, para kepala dan sekretaris OPD, pimpinan Perusda, kepala bagian, camat, lurah, dan pegawai dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Juga yang saya hormati Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus IKA Sulsel. Yang sama saya hormati para tokoh masyarakat. Di sini hadir Ketua LPM se-Kota Makassar. Para tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, NGO, peneliti, inovator, dan teman-teman pers serta media yang sama berbahagia. Pertama-tama, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan refleksi akhir tahun 2023. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan launching berita sesuai dengan amanat Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional yang menegaskan bahwa BRIDA merupakan perangkat daerah yang diberikan kewenangan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan baik di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan juga penerapan serta invensi dan inovasi daerah. Selain itu juga pencapaian pemerintah kota Makassar atas penghargaan IGA Innovative Government Awards 2023. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan refleksi akhir tahun 2023. A. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Keempat, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Makassar. Kelima,
Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2023 tentang penjabaran dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023. Keenam, Surat Perintah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor 070 Tahun 2023 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan refleksi akhir tahun. B. Maksud dan tujuan. Refleksi akhir tahun 2023 ini bertujuan untuk merefleksikan program kerja pemerintah Kota Makassar yang dilaksanakan selama setahun dan untuk mempercepat perwujudan capaian program strategis pemerintah maka perlu didukung dengan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan berbasis evidence based yang tentu memerlukan riset dan pengembangan inovasi sehingga permasalahan yang dihadapi tahun ini dapat diselesaikan dengan tuntas dengan tetap berada pada koridor yang berdasarkan dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah. C. Ruang lingkup. Kegiatan refleksi akhir tahun 2023 dilaksanakan pada hari ini dengan tema Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pemberian penghargaan dan hadiah pembinaan untuk Innovator Mayor Award pada kategori SKPD. D. Pelaksanaan. Kegiatan refleksi akhir tahun 2023 dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023. Sebelum kami akhiri, izinkan Bapak Deputi, Pak PJ Gubernur, Pak Sekda ingin menyampaikan pencapaian balik banda yang tentu sifatnya strategis. Yang pertama adalah hari ini tanggal 27 Desember 2023. Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat akan mengesahkan peraturan daerah terkait dengan inovasi. Yang kedua, hari ini juga Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat akan mengesahkan peraturan daerah terkait dengan BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Balik Banda akan bertransformasi ke BRIDA hari ini. Insyaallah praktis 1 Januari kami sudah tinggalkan Balik Banda, kami menuju ke BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Yang ketiga, alhamdulillah pemerintah Kota Makassar mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri yaitu kota yang terinovatif di tingkat nasional. Sebenarnya targetnya bukan penghargaan, tapi bagaimana inovasi-inovasi kita yang kita buat ini bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat, yang tepat, yang terukur, transparan, dan akuntabel. Sehingga penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Sekda yang memberikan pembinaan arahan, teman-teman SKPD yang melakukan kerjasama, teman-teman inovator, yang semangatnya semakin kuat sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, alhamdulillah hari ini bisa terwujud. Akhirnya Bapak Wali Kota, Bapak Deputi, Bapak PJ, Bapak Sekda dan undangan yang kami hormati, akhirnya kami selaku panitia penyelenggara acara ini ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan kami ini. Hari ini kami berterima kasih atas pengertian dan kerjasamanya dan partisipasi semua pihak dalam acara ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu hadirin untuk laporan Ketua Panitia Pelaksana Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Tentu kita ketahui bersama bahwa Kota Makassar telah berhasil menorehkan banyak prestasi. Tentunya ada Adipura ASEAN, Top Inovasi Pelayanan Publik, Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Sulawesi Selatan, hingga membawa Kota Makassar masuk ke daftar Kota Pintar Dunia. Tentunya pada tahun ini kita sama-sama kembali dalam acara Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 dengan mengangkat tema kegiatan Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Baiklah Bapak Ibu hadirin, berbagai prestasi yang telah ditorehkan oleh pemerintah Kota Makassar tentu saja tidak terlepas dukungan dan juga sinergitas dengan berbagai pihak dan juga dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Rashid, dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan sambutan PJ Gubernur Selatan, lebih dahulu kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf karena setidaknya beliau akan menghadiri acara ini. Namun satu hal, acara ini sangat penting juga dan beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau. Izinkan kami membacakan sambutan beliau pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, beliau juga hadir pada rapat Forkopimda tingkat Provinsi Selatan. Segenap Forkopimda Kota Makassar yang saya hormati, para asisten dan staf ahli, para pimpinan, perangkat daerah beserta jajaran pejabat struktural pemerintah Kota Makassar, rekan wartawan serta seluruh hadirin dan segenap partisipan yang tidak kami sebutkan satu persatu yang saya hormati dan banggakan. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat menghadiri kegiatan refleksi akhir tahun 2023 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umatnya. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, kita tentu memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar yang telah melaksanakan kegiatan ini. Refleksi akhir tahun tidak hanya dilihat sebagai sebuah kegiatan yang seremoni di penghujung tahun ini, tetapi merupakan sebuah wujud keseriusan dari pemerintah Kota Makassar untuk semakin berbenah dalam memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Tidak hanya menjadi ajang publikasi capaian-capaian positif selama rentang waktu pembangunan, tetapi lebih kepada bagaimana Kota Makassar menunjukkan dirinya sebagai sebuah daerah
yang semakin maju, mandiri, dan bermartabat dengan mengedepankan pembangunan yang inklusif tanpa meninggalkan budaya adat leluhur. Siri Napace sebagai sebuah semboyan dari ikrar dari para pemimpinnya untuk menjaga nama baik daerah melalui pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, Makassar sangat kental dengan identitasnya sebagai pusat ekonomi maritim sejak berabad lalu. Semua ini tidak lepas dari kondisi geografis strategis yang dimilikinya sebagai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara dan keberadaan Bandar Niaga yang selalu ramai. Bahkan pada abad ke-15, Makassar termasuk dalam jaringan perdagangan jalur sutra yang menghubungkan antara dunia niaga Asia dan Eropa. Makassar menjadi titik temu dunia niaga dari berbagai penjuru mata angin antara dunia niaga di belahan timur, Maluku, Irian Jaya, Barat Malaka, Jawa, Kalimantan, Asia Selatan dan hingga Eropa, Utara, Jepang, Cina dan Filipina, dan juga Selatan, Nusa Tenggara dan Australia. Makassar berperan sebagai bandar transito pelayanan antara Malaka dan Maluku. Pedagang-pedagang yang ingin menuju ke timur Maluku akan singgah di Makassar. Begitupun juga sebaliknya. Kedatangan pedagang yang saling berganti, baik dari Cina, India hingga Eropa, membuat bandar niaga Makassar tidak pernah sepi. Sejarah kejayaan maritim Makassar tersebut kemudian melegenda dunia. Kita tentu tidak ingin hanya mendengar cerita kesuksesan dan kemegahan Makassar di masa lalu. Namun kita pastinya ingin mengulang sejarah tersebut dan menjadikan Makassar kembali menjadi simpul utama perekonomian maritim di Indonesia dan menjadi pusat lalu lintas perdagangan dunia yang saat ini perannya sementara diambil oleh Singapura sebagai pusat pelayanan internasional di wilayah Asia Timur. Padahal kita ketahui bersama, Singapura hanyalah sebuah negara kecil yang minim sumber daya alam namun mampu maksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia, pemerintah Provinsi Selatan terus berusaha memperbaiki kondisi ekonomi dan pelayanan di seluruh sektor. Terkait dengan hal ini, kami telah menyusun 8 program prioritas yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang, kebutuhan pokok di pasar, pengentasan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, dan penguatan ketahanan pangan, dan penyederhanaan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Berdasarkan rilis BPS, data ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan ketiga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,05% dibandingkan tahun sebelumnya, dan secara kumulatif tumbuh sebesar 4,75%. Dari jumlah tersebut, 64,28% PDRB berasal dari sektor pertanian, perdagangan, industri, dan konstruksi. Selanjutnya, nilai ekspor Sulawesi Selatan pada Oktober 2023 mencapai 200,6 juta dolar atau naik sebesar 4,78% dari September 2023. Seluruh aktivitas perdagangan ini melalui fasilitas laut dan udara Kota Makassar yang menjadi ujung tombak aktivitas ekspor dan impor di wilayah timur Indonesia. Terkait dengan pengendalian inflasi, alhamdulillah berdasarkan data BPS, inflasi Selatan di bulan November 2023 tercatat
2,79% lebih rendah dibandingkan inflasi nasional adalah 2,86%. Angka inflasi ini untuk pertama kali selama 5 tahun terakhir yang terendah di Indonesia. Makassar sebagai salah satu daerah inflasi di Selatan mencatatkan capaian sebesar 2,86% yang merupakan tertinggi di Selatan, berada pada posisi 71 secara nasional dan berada pada posisi ke-11 di wilayah Sila, Papua, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Upaya pengendalian inflasi Selatan salah satunya kami laksanakan melalui program Gerakan Menanam Cabai ASN pemerintah Selatan yang akan terus kami lanjutkan melalui pembagian bibit cabai gratis untuk setiap rumah tangga yang dapat memanfaatkan pekarangan sebagai media tanam. Cabai adalah komoditi strategis dan penting bagi masyarakat, bagi perekonomian yang perlu untuk terus dikendalikan, sebab lonjakan harganya turut menyumbang besarnya inflasi yang cukup tinggi kerap terjadi bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya dibutuhkan gerak bersama oleh seluruh pihak terkait secara afirmatif untuk mendorong agar harga-harga kebutuhan pokok di pasaran berangsur-angsur stabil, apalagi saat ini kita masih dalam suasana perayaan Natal dan tak lama lagi akan menghadapi pergantian tahun yang tentu akan berpengaruh terhadap pergerakan harga-harga di pasar. Hadirin yang saya muliakan, perlu menjadi perhatian kita bersama menyangkut nilai indeks pembangunan manusia IPM Sulawesi Selatan, di mana pada tahun 2023 ini mencapai 76,40 atau berada pada level tinggi, meningkat 0,64 poin atau 0,87% dibandingkan capaian tahun sebelumnya adalah 73,96%. Capaian IPM Sulawesi Selatan tersebut tentu didukung oleh capaian IPM Kota Makassar yang mencapai 83,12%, yang merupakan IPM tertinggi di Selatan dengan kategori sangat tinggi dan berada di atas capaian Sulawesi Selatan dan nasional. Gini rasio Sulawesi Selatan sebesar 0,377, sedangkan capaian Kota Makassar sebesar 0,395 dan merupakan yang tertinggi Selatan. Selain itu, tinggi pengangguran terbuka pada bulan Agustus tahun 2023 Sulawesi Selatan sebesar 4,33%, sedangkan Kota Makassar adalah sebesar 10,60%. Persentase penduduk miskin pada tahun Maret 2023 sebesar 8,70%, naik 0,07 persen poin terhadap Maret 2022. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Selatan wajib menjadi perhatian kita bersama, khususnya bagi pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong lokomotif pembangunannya dengan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada penciptaan lapangan kerja yang adil dan merata dengan upaya sesuai dengan tahap tetap memperhatikan kualitas lingkungan yang ramah dan berkelanjutan. Seluruh capaian Kota Makassar, khususnya kontribusinya terhadap capaian-capaian kompetitif di seluruh Selatan, seakan menunjukkan kualitas pemerintah Kota Makassar yang terus bekerja keras untuk menunjukkan Kota Makassar sebagai kota dunia, sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia. Selain capaian positif dan kontribusi signifikan Kota Makassar secara parsial dan relatif terhadap capaian Sulawesi Selatan dan nasional, masih terdapat beberapa catatan penting dan wajib menjadi teladan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Makassar, yaitu paradigma pembangunan yang saat ini tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga berorientasi kepada pemerataan. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini, izinkan pula saya menyampaikan tugas penting dan mendesak selaku pemerintah daerah dalam kaitannya dengan persiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Peran dan bentuk bantuan fasilitas
pemerintah daerah sesuai dengan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni pengaturan data kependudukan, pelaksanaan kampanye berupa perlindungan hukum dan keamanan, percetakan dan distribusi logistik, melaksanakan perang perlindungan masyarakat dengan menugaskan personil di tiap TPS, menjalankan tugas pemantauan hingga memastikan netralitas ASN, TNI, dan badan usaha milik negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Sebagai pemangku kebijakan daerah, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, saya meminta seluruh pihak untuk bekerja sama dengan baik, menjaga netralitas, serta mematuhi aturan yang berlaku. Saya juga mengajak seluruh pihak untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi ini dengan aman dan tenang. Mengakhiri sambutan ini, mewakili masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat Hari Natal bagi seluruh masyarakat Kota Makassar yang merayakannya. Semoga momentum Natal pada tahun ini menjadi perekat untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan di seluruh wilayah, khususnya di Kota Makassar yang kita cintai bersama. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta seluruh jajaran dan seluruh Forkopimda yang telah mengantarkan Kota Makassar dan usianya yang ke-416 untuk menjadi kota terdepan dalam segala aspek pembangunan yang ditandai dengan beberapa capaian dan terus mendorong untuk tetap bekerja keras mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia yang aman dan nyaman untuk dihuni. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan papasana totowaya, pesan orang tua terdahulu. Mana ronron linoa, gesarat utama raing, tumakassaraka apulo si batang, tonja acera si tongka-tongka tonji. Yang artinya, biar dunia bergemuruh, bercerai berai negeri berseberang, orang Makassar bersatu padu, bertanah air satu jua, dan teai Makassara punna bokona loko. Artinya, bukanlah orang Makassar kalau yang tidak bongkok tulang belakangnya. Adalah simbol keberanian agar tidak lari dari masalah apapun yang dihadapi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua dalam mengembangkan amanah, tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara serta daerah yang kita cintai ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, refleksi akhir tahun 2023 pemerintah Kota Makassar saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Selatan Dr. Bakhtiar Baharudin MSc. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bidang Pemerintah, Asisten 1, Bidang Pemerintah dan Kesra Bapak Detrandes Muhammad Rashid. Baiklah Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Berbagai inovasi dihadirkan oleh pemerintah Kota Makassar. Salah satunya di akhir tahun 2023 ini kita akan bersama menyaksikan penyerahan komputer kontainer terpadu atau konter secara simbolis kepada lurah dari 15 kecamatan se-Kota Makassar. Untuk itu kami akan mengundang para perwakilan lurah dari 15 kecamatan se-Kota Makassar.
Mohon berkenan kepada perwakilan dari setiap kecamatan, dalam hal ini lurah yang kami sebutkan, untuk bisa hadir di tengah-tengah kita bersama untuk menerima komputer secara simbolis. Yang pertama ada Kecamatan Talo yang diwakili oleh Lurah Kaluku Bodoa. Selanjutnya untuk Kecamatan Tamalate diwakili oleh Kelurahan Macini Sombala. Selanjutnya untuk Kecamatan Mamajang diwakili oleh Lurah Sambung Jawa. Selanjutnya untuk Kecamatan Bontoala diwakili oleh Kelurahan Baraya. Selanjutnya Kecamatan Panakukang diwakili oleh Lurah Paropo. Untuk Kecamatan Biringkanaya diwakili oleh Kelurahan Daya. Selanjutnya Kecamatan Wajo diwakili oleh Lurah Mampu. Selanjutnya untuk Kecamatan Makassar diwakili oleh Kelurahan Lariang Bangi. Untuk Kecamatan Rapocini diwakili oleh Lurah Banta Bantaeng. Dan selanjutnya untuk Kecamatan Manggala diwakili oleh Kelurahan Batua. Selanjutnya untuk Kecamatan Ujung Pandang diwakili oleh Lurah Losari. Selanjutnya untuk Kecamatan Sangkarang diwakili oleh Lurah Barang Lompoa. Selanjutnya untuk Kecamatan Mariso diwakili oleh Kelurahan Kampung Buyang. Selanjutnya untuk Kecamatan Ujung Tanah diwakili oleh Kelurahan Pati Ngaloang. Dan untuk Kecamatan Tamalan Rea diwakili oleh Kelurahan Buntusu. Kami persilahkan untuk masing-masing lurah yang mewakili 15 kecamatan untuk bisa berada di atas panggung. Dan untuk secara simbolisasi penyerahan komputer kontainer terpadu akan diserahkan oleh Sekda atau Sekretaris Daerah Kota Makassar. Mohon izin kami mengundang dengan hormat Bapak Insinyur Muhammad Ansar MSI didampingi oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Ibu Ismawati Nur, didampingi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar selaku Ketua Panitia Pelaksana Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2023.
Sebagaimana diketahui bahwa komputer kontainer terpadu merupakan inovasi terbaru dari Wali Kota Makassar tahun 2023 yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan tentunya saat ini terdapat 40 jenis layanan yang dapat diakses masyarakat di konter. Komputer ini upaya pemerintah Kota Makassar melengkapi sarana layanan publik tersebut. Iya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami undang ke-15 camat untuk bisa bersama-sama ikut dalam sesi foto bersama mendampingi para perwakilan lurah masing-masing. Sekali lagi kami turut mengundang para camat. Kami mengundang Camat Talo, Camat Tamalate, Camat Mamajang, Camat Bontoala, Camat Panakukang, Camat Biringkanaya, Camat Uwajo, Camat Makassar, Camat Rapocini, Camat Manggala, Camat Ujung Pandang, Camat Kepulauan Sangkarang, Camat Mariso, Camat Ujung Tanah, dan Camat Tamalanrea untuk bisa ikut dalam sesi foto bersama. Silakan untuk bisa mendampingi masing-masing perwakilan lurah yang menjadi perwakilan secara simbolis untuk menerima penyerahan komputer kontainer terpadu atau konter secara simbolis pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada rekan-rekan media dan juga fotografer untuk dapat mengambil tempat agar dapat mengabadikan momen yang begitu berbahagia pada pagi hari ini. Tentunya dalam rangkaian acara refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Bapak Ibu hadirin, kita saksikan bersama sesi foto seluruh camat dan perwakilan lurah yang menerima komputer kontainer terpadu dari Dinas Kominfo Kota Makassar. Boleh berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Terima kasih kepada para penerima, kami persilahkan kembali ke tempat beserta para camat. Kami mohon kepada Pak Sekda tetap berada di tempat Pak, mohon izin kepada Pak Sekda beserta Ketua Panitia untuk tetap di tempat. Kami persilakan kembali ke tempat kepada PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh penerima secara simbolis kontainer komputer pada pagi hari ini dan juga seluruh camat yang telah mendampingi para lurah yang menjadi perwakilan pada pagi hari ini. Karena tentunya pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan rangkaian acara kita. Bapak Ibu hadirin, dalam rangkaian refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar tahun 2023, kita akan bersama menyaksikan penerimaan penghargaan Innovative Mayor Award atau IMA 2023 dari pemerintah Kota Makassar. Untuk itu kami akan mengundang para pemenang IMA 2023. Kita mulai dari Harapan 3. Kami mengundang untuk pemenang Harapan 3 dari UPT SPF SD Negeri Sudirman 4 dengan inovasi kepiting, kelas pintar, tematik, inovatif, dan gembira. Kami persilakan untuk bisa mengambil tempat. Dan untuk selanjutnya Harapan 2 diraih oleh Puskesmas Mamajang dengan inovasi karamel gula. Kenali cara memelihara gigi dan mulut anak balita. Kita saksikan bersama Bapak Ibu hadirin penyerahan award Innovative Mayor Award 2023 yang dimana bentuk apresiasi kepada para ASN yang berprestasi dalam hal melahirkan inovasi-inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat di tahun 2023. Baik, untuk Harapan 3 telah kita saksikan penyerahannya. Selanjutnya untuk Harapan 2 yang diraih oleh Puskesmas Mamajang dengan inovasi karamel gula, kenali cara memelihara gigi dan mulut anak balita.
Iya, kita saksikan bersama Bapak Ibu hadirin penyerahan piala penghargaan serta sertifikat penghargaan untuk para ASN berprestasi. Selanjutnya untuk juara harapan pertama diraih oleh UPT SPF SDN Rapocini dengan inovasi program halte literasi. Lomba inovasi daerah ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Mulai dari tahap sosialisasi, dilanjutkan dengan seleksi administrasi berupa kelengkapan profil inovasi hingga terjaring menyisakan beberapa inovator. Selanjutnya, untuk juara ketiga diraih oleh Inspektorat Kota Makassar dengan judul inovasi Sipakatau, Sistem Informasi Data Tindak Lanjut. Kami mengundang kepada Ibu Andi Eka untuk dapat menerima penghargaan. Pada tahap selanjutnya, untuk lomba inovasi ini, para peserta melakukan presentasi inovasi di hadapan Dewan Juri untuk kemudian dinobatkan sebagai inovator terbaik dari SKPD, Puskesmas hingga tingkat sekolah. Baik, selanjutnya untuk juara kedua dengan inovasi Jampangi Anata diraih oleh RSUD Dayak Kota Makassar. Kami mengundang Ibu Rima Kusuma Dewi, SSTM Kebidanan, Magister Kebidanan untuk bisa menerima award atau penghargaan atas inovasi beliau terkait dengan kesehatan anak, yaitu program Jampangi Anata. Baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk tahun 2023 juara 1 Inovatif Mayor Award diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan inovasi Pentas Jumat, pelayanan kesehatan tanpa batas menuju Makassar makin sehat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Dinas Kesehatan yang berhasil meraih juara 1 dengan inovasi Pentas Jumat, pelayanan kesehatan tanpa batas menuju Makassar makin sehat. Bapak Ibu hadirin, penghargaan IMA Inovatif Mayor Award 2023 diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para ASN di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk senantiasa berkarya dan mengembangkan bakat masing-masing, menghadirkan inovasi untuk pelayanan masyarakat. Betul sekali, tentunya mohon berkenan untuk dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mengundang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail, untuk mohon izin Ibu dapat bersama-sama dalam sesi foto. Dan pada tahun 2023 seluruh penerima penghargaan atau pemenang IMA adalah wanita atau tokoh perempuan ASN yang berprestasi. Kami juga mengundang Ketua Dharma Wanita Persatuan, mohon izin Ibu untuk bisa turut dalam sesi foto bersama. Iya, karena mengingat pada tahun ini penerima inovatif Mayor Award ialah tokoh-tokoh perempuan di lingkup masing-masing. Untuk itu kita juga mengundang 2 tokoh perempuan yang menjadi inspirasi bagi seluruh perempuan di Kota Makassar. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada tim penggerak PKK Kota Makassar, beserta Ketua DWP Kota Makassar, dan juga Sekretaris Daerah Kota Makassar. Dan sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang
yang telah berhasil melahirkan inovasi terbaik untuk Kota Makassar. Betul sekali, harapannya di tahun 2024 semakin banyak lahir inovasi-inovasi keren yang bisa membawa Kota Makassar lebih maju, Makassar Smart City, Makassar kota yang sombere sebagaimana dengan tujuan dari pemerintah Kota Makassar, dalam ini Wali Kota Makassar kebanggaan kita Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia dan kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan SKPD terkait pencapaian realisasi belanja dan pendapatan tahun 2023 yang dibawakan oleh Bapak Helmi Budiman SSTP MM selaku Kepala Bapeda Kota Makassar. Dengan ini disilahkan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para peserta pada hari ini. Mohon izin ingin kami menyampaikan berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah untuk evaluasi SKPD pertanggal hari ini 27 Desember 2023. Untuk pertama, kami akan membacakan hasil realisasi pendapatan Kota Makassar yang kami urut berdasarkan dengan jumlah capaiannya. Untuk pertama, realisasi pencapaian pendapatan sebanyak 140%, Dinas Lingkungan Hidup dengan total realisasi sebanyak 1,3 miliar. Untuk urutan kedua, dengan capaian sebesar 100,99% dengan total realisasi sebanyak 504,93 juta lebih, yaitu Dinas Pariwisata. Kemudian yang ketiga, dengan total realisasi pendapatan sebanyak 93,5%, Dinas Pertanahan sebanyak 4,029 miliar lebih. Selanjutnya untuk keempat, Kecamatan Biringkanaya sebesar 92,83%. Dan yang kelima, Badan Pendapatan Daerah dengan total pendapatan 89,25% sebesar 1,33 triliun lebih. Nomor 6, Kecamatan Wajo sebanyak 82,21%. Kemudian Kecamatan Panakukang sebanyak 87,18%. Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 82,89%. Kemudian Dinas Perikanan dan Pertanian sebanyak 82,07%. Dan untuk urutan 10, Kecamatan Rapocini sebanyak 81,25%. Selanjutnya urutan 11 sampai dengan urutan ke-28, Dinas Koperasi sebanyak 0%. Ini dikarenakan aturan dan skema yang belum didapat untuk Dinas Koperasi sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan penyetoran terhadap pendapatan di tahun 2023 saat ini. Dan selanjutnya yang paling kita tunggu adalah laporan terhadap realisasi belanja sepanjang tahun 2023. Untuk belanja sesuai dengan hasil monitoring evaluasi pada saat tahun 2023 terakhir kami lakukan di Bapeda, kami sudah melakukan evaluasi dan waktu itu kami sudah meminta kepada seluruh SKPD untuk memaksimalkan potensi belanja sehingga capaian realisasi belanja pemerintah Kota Makassar bisa kita capai di angka 75 sampai dengan 80% secara Kota Makassar. Sehingga kategori untuk tinggi, sedang, dan rendah itu kami naikkan per tanggal 27 Desember pada hari ini. Dan kami akan membacakan berdasarkan kategori tinggi sebesar 80%, sedang
65 sampai dengan 80%, dan yang terakhir untuk kategori rendah di angka di bawah 65%. Khusus untuk realisasi anggaran belanja per SKPD per tanggal 27 Desember atau pada pagi hari ini, kategori tinggi, dan ini merupakan capaian realisasi tertinggi sekota Makassar, kita berikan apresiasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan total realisasi sebesar 94,65%. Untuk kedua, Dinas Perikanan dan Pertanian dengan total realisasi sebesar 92,04%. Yang ketiga, kita berikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan total realisasi sebesar 91,48%. Yang keempat, Dinas Ketenagakerjaan sebesar 91,39%. Yang kelima, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 90,46%. Selanjutnya untuk urutan ke-6, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 90,29%. Untuk urutan ke-7, Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 89,85%. Untuk Kecamatan Rapocini sebesar 88,2% untuk urutan ke-8. Untuk urutan ke-9, Dinas Perhubungan dengan total capaian sebesar 87,7%. Dan untuk urutan ke-10, Kecamatan Mamajang sebesar 86,85%. Urutan ke-11, Kecamatan Ujung Pandang sebesar 86,66%. 12, urutan ke-12, Dinas Ketahanan Pangan sebesar 86,56%. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 86,37%. Kemudian Kecamatan Biringkanaya sebesar 85,18%. Selanjutnya urutan 15, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 83,96%. Kemudian urutan 16, Dinas Pertanahan sebesar 83,67%. Kemudian urutan 17, Dinas Kebudayaan sebesar 83,67%. 18, Kecamatan Tamalan Rea sebesar 83,59%. Kemudian Kecamatan Tamalate sebesar 82,7%. Kecamatan Manggala sebesar 82,43%. 21, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar 82,3%. Dinas Pendidikan sebesar 82,25%. Kemudian Kecamatan Mariso sebesar 82,16%. Sekretariat Daerah sebesar 82,14%. Dinas Pariwisata 82,03%. Dinas Perdagangan 81,89%. Kemudian Dinas Kearsipan sebesar 81,37%. Kemudian urutan 28, Kecamatan Kepulauan Sangkarang sebesar 80,91%. 29, Inspektorat Daerah sebesar 80,65%. Dan yang terakhir untuk kategori tinggi, tuan rumah kita pada hari ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 80,27%. Untuk kategori sedang, 65% sampai dengan 80%. Ada 17 yang masuk dalam kategori sedang dan kami akan bacakan satu persatu. Pertama, Dinas Perpustakaan 79,58%. Kemudian yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup 79,43%. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 78,69%. Kemudian Kecamatan Panakukang 77,91%. Yang kelima, Sekretariat DPRD 76,86%. Kemudian Kecamatan Wajo 76,33%. Kemudian Kecamatan Talo 75,39%. BPBD 74,85%. Dinas Kesehatan 74,44%. Dinas Sosial sebesar 74,29%. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 74,25%. Kecamatan Makassar 73,53%. Dinas Koperasi dan UMKM 73,01%, Kecamatan Bontoala sebesar 71,9%, kemudian Kecamatan Ujung Tanah sebesar 70,64%,
kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar 69,74%, dan yang terakhir Badan Pendapatan Daerah sebesar 66,34%. Dan yang terakhir, untuk kategori rendah di bawah 65% ada 4 SKPD. Yang pertama, Dinas Penataan Ruang sebesar 61,55%, Dinas Pekerjaan Umum sebesar 59,43%, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 56,97%, dan yang terakhir Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 51,59%. Baik, untuk selanjutnya kami akan membacakan realisasi dana kelurahan per kecamatan 2023. Kami akan membacakan per kecamatan siapa-siapa saja yang melakukan realisasi dan siapa-siapa saja lurah yang tidak melakukan realisasi dalam dana kelurahan. Kenapa perlu kami sampaikan terkait dana kelurahan? Karena dana kelurahan ini merupakan sesuatu yang sudah kita berikan mutlak kepada pelaksanaan musrembang, dan kami berharap ini merupakan tahun ketiga dan tahun depan ini merupakan tahun keempat kita melaksanakan dana kelurahan. Kami mohon mungkin kiranya tahun depan ini semakin kita tingkatkan, karena dengan dana kelurahan pemberdayaan terhadap masyarakat, pembukaan lapangan kerja ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Pertama, untuk Kecamatan Mariso, dari beberapa kelurahan yang melaksanakan, ada 2 kelurahan yang tidak melaksanakan. Pertama, untuk Kelurahan Kampung Buyang, dan yang kedua untuk Kelurahan Kunjung Mai, karena lurahnya sakit. Ini mungkin akan menjadi bahan evaluasi ke depan kepada Kecamatan Mariso. Yang kedua, untuk Kecamatan Wajo, ada beberapa kelurahan yang tidak melaksanakan dana kelurahan. Pertama, Kelurahan Malimongan Tua. Yang kedua, Kelurahan Mampu. Yang ketiga, Kelurahan Ende. Yang keempat, Kelurahan Melayu. Kami mohon juga kepada Ibu Camat dan para lurah di Kecamatan Wajo, karena ini termasuk salah satu kecamatan yang rendah capaian realisasinya terhadap dana kelurahan untuk memaksimalkan nanti di tahun 2024. Kemudian untuk Kecamatan Biringkanaya itu ada Kelurahan Pai. Kemudian untuk Kecamatan Manggala kita berikan apresiasi karena 100% dana kelurahan ini terlaksana di Kecamatan Manggala. Kemudian untuk Kecamatan Mamajang ada beberapa kelurahan yang tidak melaksanakan. Pertama, untuk Kelurahan Bonto Biraeng, kemudian Bonto Lebang, kemudian Karanganyar, kemudian Mamajang Dalam, Mamajang Luar, dan yang terakhir untuk Kelurahan Sambung Jawa. Ini mungkin akan menjadi catatan terhadap camat Mamajang serta para lurah yang berada di Kecamatan Mamajang yang tadi kami sebutkan. Kemudian untuk Kecamatan Ujung Pandang ada beberapa kelurahan yang menjadi kendala. Pertama, untuk Kelurahan Cambabarua, yang kedua untuk Kelurahan Tamalaba, dan selanjutnya yang terakhir Kelurahan Ujung Tanah. Kemudian untuk Kecamatan Bontoala ada beberapa kelurahan yang tidak melakukan realisasi. Pertama, Kelurahan Bunga Ejaya, yang kedua Kelurahan Timungan Lompoa, yang ketiga Kelurahan Bontoala Tua, kemudian Kelurahan Baraya, kemudian Kelurahan Paranglayang, kemudian Kelurahan Malimongan Baru, kemudian Kelurahan Bontoala, kemudian Kelurahan Wajo Baru, Kelurahan Bonto Balang, dan terakhir Kelurahan Layang. Ini tidak maksimal dalam melaksanakan pelaksanaan fisik untuk dana kelurahan di tahun 2023. Hanya dua kelurahan yang melakukan di Kecamatan Bontoala. Pertama, kita berikan apresiasi untuk Kelurahan Gadong, dan yang kedua untuk Kelurahan Bontoala Parang. Dan selanjutnya untuk
Kecamatan Rapocini ada beberapa lurah yang bermasalah dalam pelaksanaan dana kelurahannya. Pertama, untuk kelurahan Tidung. Yang kedua, untuk kelurahan Rapocini. Untuk selanjutnya Kecamatan Tamalan Rea, kita berikan apresiasi semua terlaksana sesuai dengan hasil musrembang. Dan selanjutnya untuk Kecamatan Talo. Kecamatan Talo ini juga 100% melaksanakan dana kelurahan, kita berikan apresiasi kepada Kecamatan Talo. Kemudian untuk Kecamatan Ujung Pandang ada 2 kelurahan yang tidak maksimal dalam melaksanakan dana kelurahan pada tahun ini. Yang pertama Kelurahan Bulo Gading dan yang kedua Kelurahan Lailai. Kemudian selanjutnya untuk Kecamatan Panakukang ada beberapa kelurahan yang mengalami kendala terhadap dana kelurahan. Yang pertama Kelurahan Panaikang, yang kedua Kelurahan Karowisi, selanjutnya Kelurahan Masale, selanjutnya Kelurahan Pampang, dan yang terakhir Kelurahan Tello Baru. Kemudian untuk Kecamatan Tamalate ada Kelurahan Barombong yang tidak menjalankan atau melaksanakan kegiatan dana kelurahan, dan yang kedua untuk Kelurahan Jongaya. Kemudian untuk Kecamatan Makassar ada beberapa yang tidak terlaksana. Pertama, untuk Kelurahan Maredekaya Selatan, yang kedua untuk Kelurahan Maredekaya, kemudian Kelurahan Maricaya Baru, dan yang terakhir untuk Kelurahan Barana. Ini juga harus menjadi evaluasi terhadap 2024 nantinya. Dan yang terakhir untuk Kecamatan Kepulauan Sangkarang, kita patut berikan apresiasi karena seluruh lurah Kecamatan Kepulauan Sangkarang ini melaksanakan dana kelurahan. Dan yang terakhir, sebelum kami akhiri penyampaian realisasi untuk 2023 tahun ini, kita perlu berikan apresiasi karena sepanjang tahun 2023 tercatat di pemerintah Kota Makassar, kita berhasil mendapatkan kurang lebih 33 penghargaan sepanjang tahun 2023. Dan yang terakhir, untuk tahun 2024 tentunya sesuai dengan tema RPJMD kita, Makassar 2024 menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Kami berharap seluruh SKPD dan Perusda dapat memaksimalkan capaian realisasi baik itu belanja, pendapatan, dan pembangunan di Kota Makassar. Sekian kami akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman SSTP MM. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu seluruh perwakilan SKPD bahwa acara kita hari ini termonitor langsung di handphone dari Bapak Wali Kota Makassar sesuai dengan registrasi yang telah kita lakukan, yaitu melalui scanning barcode. Ini juga merupakan inovasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, pelaksana dari refleksi akhir tahun kita. Untuk itu kita akan absen kembali kehadiran dari seluruh peserta dalam refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar, sembari kita menantikan kehadiran Bapak Wali Kota Makassar. Mohon izin kepada operator untuk dapat menampilkan absensi dan CCTV. Iya. Baik, kita lihat sama-sama di layar Bapak Ibu hadirin. Yang masih berada di luar, Bapak Ibu seluruh peserta dimohon untuk bisa memasuki ruangan acara. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu para peserta refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar
Yang masih berada di luar ruangan dipersilahkan untuk dapat kembali memasuki ruangan acara. Beberapa saat lagi kita akan menyambut kehadiran dari Bapak Wali Kota Makassar. Dan selama acara ini berlangsung, kehadiran dan keikutsertaan Bapak Ibu para peserta termonitor langsung di handphone dari Bapak Wali Kota Makassar. Untuk itu diharapkan tidak ada yang meninggalkan ruangan acara sampai dengan rangkaian acara refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar tahun 2023 ini selesai. Ya, jadi sekali lagi kita cek kehadiran, boleh ditampilkan untuk absensi atau hasil registrasi kegiatan kita pagi hari ini. Iya. Iya, kita lihat total peserta yang hadir 593 dari total undangan 800 ya Bapak Ibu. Jadi kami perlihatkan sekali lagi untuk peserta yang telah hadir melalui tayangan yang ada di giant screen saat ini. Dan tentu kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang masih berada di luar, kami persilahkan sekali lagi untuk dapat kembali mengisi kursi yang telah disediakan. Jadi Bapak Ibu yang masih berada di luar, yang mendengarkan suara saya, mohon berkenan untuk bisa mempercepat langkahnya untuk mengisi atau duduk kembali di kursi yang telah kami sediakan, karena sesaat lagi kita akan sama-sama menyambut kehadiran Bapak Wali Kota Makassar. Kita akan sama-sama melihat absensi yang dimana menggunakan QR Code yang langsung terhubung dengan handphone atau smartphone dari Bapak Wali Kota Makassar. Maka dari itu mohon berkenan untuk Bapak Ibu yang masih berdiri di depan pintu ballroom kegiatan dari refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar, kami persilahkan untuk bisa mempercepat langkahnya untuk sama-sama mengisi kursi yang masih kosong untuk menyambut kehadiran dari Bapak Wali Kota Makassar. Ya, kami informasikan kita akan mengabsen kembali ya para lurah yang telah hadir. Kami cek per kecamatan mungkin ya. Boleh Bapak Ibu bisa memberikan kami tanda jika telah hadir ya. Kita cek dulu seluruh lurah dari Kecamatan Talo. Mana suaranya? Boleh tepuk tangan. Wah, sudah hadir ya. Luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya kami cek kehadiran dari seluruh lurah Kecamatan Rapocini. Hadir ya. Boleh lebih semangat Pak ya teriakannya ya Bapak Ibu ya. Seluruh lurah dari Kecamatan Makassar. Wah, mantap sekali suaranya ya. Seluruh lurah dari Kecamatan Mamajang. Iya, luar biasa. Dari Kecamatan Tamalate. Iya. Dari Kecamatan Bontoala. Luar biasa ya. Dari Kecamatan Panakukang. Iya, mana yang lain Pak? Lengkap ya semuanya ya. Dari Kecamatan Mariso. Iya. Dari Kecamatan Ujung Tanah. Mantap suaranya ya. Dari Kecamatan Ujung Pandang. Luar biasa. Dari Kecamatan Biringkanaya. Hadir ya Pak ya. Dari Kecamatan Tamalanrea. Iya. Dari Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Iya, mana yang lain Pak? Dari Kecamatan Wajo. Iya, paling kenceng ya, suaranya sendiri yang teriak Pak ya. Dari Kecamatan Manggala tadi udah disebut ya. Sudah, luar biasa. Dan alhamdulillah telah lengkap ya seluruh lurah dari kecamatan yang hadir pada siang hari ini ya Bapak Ibu hadirin, karena tentu saja diharapkan pada
acara refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar ini, seluruh ASN di lingkup pemerintahan Kota Makassar dapat hadir bersama-sama karena ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita ikuti, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan juga arahan ya dari Bapak Wali Kota Makassar. Ya, kita saksikan melalui tayangan CCTV Bapak Ibu hadirin. Bapak Ibu para peserta yang masih berada di luar ruangan dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan ballroom Golden Lily 4 Point by Sheraton untuk mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin, dapat kami informasikan bahwa saat ini telah hadir ya, dan tahap persiapan beberapa saat lagi kita akan menyambut kehadiran dari Bapak Wali Kota Makassar. Untuk itu kami mohon kesediaannya Bapak Ibu seluruh peserta untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan ya Steph. Iya, dimana pastinya setelah menyambut kehadiran beliau, kita akan melanjutkan rangkaian acara yang juga tidak kalah pentingnya. Betul. Tentunya kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar, yang masih berdiri di depan pintu ballroom, kegiatan kita pada pagi hari ini kami persilahkan untuk dapat bergegas, mempercepat langkah untuk menempati kursi yang telah disediakan. Karena sesaat lagi kita akan melanjutkan bersama-sama kegiatan dengan kehadiran Bapak Wali Kota Makassar. Jadi kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa langsung masuk mengisi kursi yang masih kosong, yang masih berdiri di depan pintu ballroom, untuk tidak menghalangi Bapak Wali Kota Makassar untuk bisa hadir di tengah-tengah kita dalam acara refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar 2023. Jadi kami persilahkan, mungkin Bapak Ibu yang masih berada di luar, silakan untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Juga kami ingatkan kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan untuk scan barcode kembali untuk memastikan absensi Bapak Ibu terdaftar pada kegiatan kita hari ini, yang dimana QR atau kode barcode absensi ini langsung akan dimonitor oleh Bapak Wali Kota Makassar. Iya, Bapak Ibu hadirin, pada rangkaian acara refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar tahun 2023 ini, kita juga akan menyaksikan sebuah prosesi yang begitu penting, yang dimana di tahun 2023 ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar akan bertransformasi ya, dan prosesinya akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar dan juga akan disaksikan langsung oleh seluruh ASN lingkup pemerintah Kota Makassar ya. Untuk itu kita nantikan bersama berbagai prosesi dan juga momentum yang begitu spesial, yakni forum diskusi yang menjadi wadah kita untuk melakukan evaluasi terkait dengan jalannya pemerintahan 1 tahun ini, Bapak Ibu hadirin, dan juga persepsi masyarakat terhadap visi misi pemerintah Kota Makassar ke depannya. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Baik, kami berikan waktu kepada rekan-rekan media dan juga fotografer untuk dapat mengambil gambar. Baik, sesi foto selesai. Kami persilahkan untuk teman-teman media dan juga fotografer untuk dapat kembali ke tempat. Kita akan melanjutkan rangkaian acara pada hari ini.
Terima kasih sekali lagi rekan-rekan media, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin, pada layar atau giant screen yang ada di hadapan Anda, kita saksikan absensi digital telah dirangkum dengan total peserta 594 pada kegiatan pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu para peserta yang belum melakukan absensi, dimohon untuk melakukan absensi atau registrasi dengan melakukan scan barcode. Iya, kita saksikan inilah para peserta dari dinas terkait yang telah hadir. Iya, dari kelurahan berjumlah 115 peserta terdaftar. Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar terdaftar 10 peserta. Dari Bas BK PSDMD Kota Makassar 5 peserta. Dari kecamatan 46 peserta, dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar 6 peserta, Inspektorat Kota Makassar 5 peserta, dari organisasi 7 peserta terdaftar, dari Perusda 15 peserta, dari Dinas Kesehatan Kota Makassar 18 peserta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 7 peserta, Dinas Pariwisata Kota Makassar sebanyak 5 peserta, dari Forkopimda Kota Makassar sebanyak 8 peserta, Dinas Pertanahan Kota Makassar 4 peserta, LPM Kota Makassar 80 peserta, Dinas Pendidikan Kota Makassar 24 peserta, Puskesmas 41, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar 3 peserta, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar 3 peserta, Inovator 15 peserta, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar 5 peserta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 6 peserta, Pejabat Pemerintah Kota Makassar 16 peserta. Iya, dan seluruh peserta sudah kita saksikan ya di layar kehadirannya. Bapak Ibu hadirin melalui absensi digital scanning barcode. Baiklah Bapak Ibu hadirin, melanjutkan rangkaian acara refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar tahun 2023 pada pagi hari ini. Kita akan bersama mengikuti forum diskusi refleksi akhir tahun Kota Makassar, di mana diskusi ini akan membahas survei persepsi masyarakat terhadap visi misi pemerintah Kota Makassar dan kebijakan riset dan inovasi pemerintah pusat. Langsung saja kita mengundang moderator yang akan memandu sesi diskusi kita pada siang hari ini. Kami persilahkan dengan hormat Dr. Sakapati SHMH, disilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin, forum diskusi kita pada pagi hari ini akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Sakapati SHMH
Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, merupakan Ketua Klinik Hukum Fakultas FHUH Unhas dan tim pakar Polda Sulawesi Selatan, tenaga ahli DPRD Kota Makassar, tenaga ahli DPRD Luwu Timur, Presidium Jadi Sulawesi Selatan, tim legal drafting bagian hukum Makassar, pengawas notaris Goa, serta tim ahli PKK Kota Makassar. Kita sambut bersama moderator kita, Dr. Sakapati SHMH. Baik, terima kasih MC yang sudah memandu acara dari awal. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai, saya ingin menyapa, dan sebelum saya duduk bersama narasumber, saya ingin menyapa dulu hadirin yang semua berbahagia pada hari ini. Jalan-jalan ke pantai Losari, melihat matahari bersinar indah. Hari ini saya datang di tempat ini membawa kabar baik untuk semua. Saya ingin bertanya kepada ibu bapak sekalian, apa kabar tak hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang luar biasa ini, dengan kita menyapa penuh hormat kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang selalu kita banggakan, Bapak Insinyur Dani Pomanto, Bapak Ramdan Pomanto, kemudian yang sudah menjabat Wali Kota Makassar untuk periode kedua. Hadir juga bersama kita Forkopimda Kota Makassar, SKPD dan seluruh jajaran Pemkot Kota Makassar. Hadir juga tim ahli wali kota. Saya menyapa dan juga mengingat-ingat absen yang sudah disampaikan tadi. Hadir juga ini andalan di Kota Makassar, Ketua Forum ya, Kotum RPM ini paling banyak, dan juga hadir bersama kita dari IKA Wilayah Sulawesi Selatan yang ketuanya adalah Bapak Dani Pomanto. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama hadir di acara refleksi akhir tahun. Tentu kita akan bersama-sama menyaksikan dan melihat bagaimana pemerintah kota merefleksikan hasil pembangunan selama tahun 2023. Panitia dan saya mendapatkan amanah untuk memandu acara ini, di mana panitia mengangkat tema Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Saya mencoba men-searching, saya mencoba mencari apa sebenarnya arti dari kata Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Ternyata maknanya adalah sebuah kota yang tangguh, yang tidak hanya mampu bertahan dan mampu melakukan sebuah upaya keluar dari tantangan termasuk bencana dan perubahan alam. Ternyata kota tangguh adalah kota di tengah menghadapi berbagai persoalan, dia mampu tetap melakukan pembangunan ekonomi yang bisa bermanfaat dan memiliki hal-hal yang bisa tetap dilakukan dengan baik dalam proses pembangunan. Hari ini kita akan mendengarkan ya, ada dua narasumber. Yang pertama Bapak Deputi Riset Inovasi Daerah, Bapak Dr. Yopi, dengan reser Bapak Supriyansa, tapi nanti awalnya kita melihat bahwa akan paparan hasil survei, namun kita akan mengawali atas permintaan Pak Deputi. Beliau akan meninggalkan acara mungkin lebih awal karena beliau adakan agenda, ada agenda juga yang sama pentingnya di ibu kota sehingga harus ke bandara. Untuk itu di kesempatan pertama nanti di persepsi pelaksanaan visi misi kita akan lebih tuntas menyaksikan paparan dari peneliti terhadap survei persepsi masyarakat ini. Namun yang pertama saya membuka catatan dulu untuk memperkenalkan CV dari Bapak Dr. Yopi. Bapak Dr. Yopi lahir 20 Desember 1969. Pendidikan tingginya beliau mulai dari Strata 1
strata 2 dan strata 3 di Tokyo University. Jadi lebih banyak beliau berkiprah di Jepang. Bahkan dosen untuk pertama kalinya beliau 1998 sampai 2005 dosen di Chiyo University, Jepang. Nanti pada tahun 2009 sampai 2016 beliau berkiprah sebagai dosen di Universitas Indonesia, dan 2010 sampai 2019 di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019 sampai 2021 di BSN, dan 2022 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Kalau saya men-searching juga dan melihat pengalaman penelitian beliau luar biasa, ada 13 judul, kemudian publikasi internasional 20 judul. Saya kira dengan transformasi tata pemerintahan dan tata organisasi, di mana saat ini kita melihat bahwa BRIN menjadi sebuah lembaga yang konsen terhadap pengembangan dan penelitian, dengan track record beliau sebentar lagi akan menjadi guru besar juga. Untuk kesempatan yang baik sekali pada kesempatan ini, dengan hormat saya mengundang Pak Dr. Yopi untuk tampil di depan. Demikian juga saya mengundang Bapak Andi Syafrani, SHI, MCCL, untuk tampil di depan. Baik ya, saya kira untuk mengefisiensikan waktu kita mendengarkan tentu banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Deputi secara khusus mengenai prestasi dari pemerintah Kota Makassar. Kita melihat bahwa pemerintah Kota Makassar adalah pemerintah daerah atau pemerintah kota yang pertama sekali di Indonesia yang meluncing dan meraih BRIDA, ya, yang turunan dari BRIN kemudian oleh daerah menjadi Badan Riset Inovasi Daerah. Jadi ini sebuah prestasi yang luar biasa, ya. Sehingga kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Deputi untuk melihat dan ya barangkali ini sebagai sebuah pengakuan ya Pak Deputi bahwa memang pemerintah Kota Makassar adalah sebuah kota yang sangat inovatif, ya, terbukti dengan penghargaan yang diterima sebagai kota terinovatif di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya persepsi dari pemerintah pusat di dalam hal ini BRIN melihat bagaimana proses perkembangan inovasi di Kota Makassar. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Pak Deputi. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kami dari BRIN, Ibu, Bapak Ibu sekalian selalu mengucapkan salam inovasi. Dan hari ini terima kasih ke Pak Wali Kota beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu ya, sangat luar biasa sekali. Pertama kali Pak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian, saya berkunjung dan bertemu dengan tim dari pemerintah daerah sebanyak ini. Dan acara hari ini kami dari BRIN, Bapak Ibu sekalian, Badan Riset Inovasi Nasional, sesuai dengan keywordnya ya, riset dan inovasi, refleksi akhir tahun ini menjadi salah satu momentum yang sangat luar biasa. Saya tadi sudah mendengar banyak informasi terhadap evaluasi, penilaian, dan laporan, dan ini menjadi salah satu bukti bahwa Pak Wali beserta jajaran, beserta seluruh tim di sini, multi pihak di pemerintah Kota Makassar saling bahu-membahu mendorong istilahnya penguatan pentingnya riset atau inovasi untuk perencanaan atau pembangunan di Kota Makassar secara berkelanjutan. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan bahwa Kota Makassar akan hari ini ya nanti akan launching atau ditetapkan sebagai salah satu pemerintah kota yang sudah melakukan suatu transformasi
OPD Kelitbangan menjadi Badan Riset Inovasi Daerah. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di sini, Pak Wali Kota, Pak Dani, atas keproaktifannya mendorong dan membangun dan mempercepat proses ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin langsung ke slide ya Ibu ya, izin ya Bapak Ibu ya, karena waktunya tidak terlalu banyak. Jadi, jikalau kita bicara masalah riset inovasi, seakan-akan sesuatu yang sangat berat ya. Rumit untuk dipahami dan kadang-kadang mungkin dipertanyakan implementasinya seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah menjadi tantangan Bapak Ibu, karena kita bersama tidak hanya pemerintah Kota Makassar ya, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu penopang utama negara Indonesia ini istilahnya. Kita harus bersatu menuju Indonesia Emas 2045 jelas. Dan dari hasil analisa, hasil telaah seluruh pihak terkait, di dalam slide ini ditunjukkan sesuatu yang sangat simpel, bahwa kita darurat terhadap pemanfaatan iptek itu sendiri Bapak Ibu, dalam memasukkan ke seluruh sektor pembangunan di seluruh aspek kehidupan. Gitu. Nah untuk itu kami sudah koordinasi dengan Bappenas, jelas ini juga slide-nya itu dari Bappenas, bahwa iptek itu mulai sekarang harus dimasukkan ke dalam seluruh sektor urusan. Gitu. Bagaimana caranya? Berarti Bapak Ibu dengan dukungan semua pihak terkait, tidak hanya pemerintah kota ya, tapi seluruh pihak yang ada di dalam pemerintah kota atau eksternal Pemkot, termasuk perguruan tinggi, komunitas masyarakat dan lain-lainnya, itu adalah harus mendorong bagaimana perencanaan pembangunan daerah dari mulai sekarang terutama, apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke RPJPD, RPJMD 2025 bersama-sama. Itu adalah mohon memasukkan keyword pentingnya iptek dan pemahaman iptek ke dalam seluruh sektor urusan konkuren pemerintah daerah. Masukkan dalam dokumen RKPD, RPJMD, RKPD atau dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Gitu. Nah ini menjadi salah satu topik yang ya kami selalu berusaha tampilkan ya Bapak Ibu ya, karena ini menjadi sangat penting. Gitu. Di dalam slide berikutnya mohon ditunjukkan Bapak Ibu sekalian, karena kami itu adalah dari Badan Riset Inovasi Nasional. Menanggapi target Indonesia Emas 2045 itulah kami Badan Riset Inovasi Nasional itu sebenarnya dibentuk Bapak Ibu. Dan kami baru berdiri 2 tahun. Ini adalah semangat integrasi, semangat kolaborasi, menyatukan seluruh urusan riset di dalam satu tempat. Gitu. Dulu yang namanya riset atau inovasi itu ada di berbagai macam tempat Bapak Ibu. Nah kami sekarang sudah disatukan dengan tujuan agar pemanfaatan dari riset itu memang cepat dirasakan oleh semua pihak terkait. Gitu. Jadi jangan sampai riset atau iptek itu adalah sesuatu yang sangat terpisah. Gitu. Di Menara Gading dan impaknya tidak terasa. Gitu. Nah semangat integrasi inilah Bapak Ibu yang kita ingin tularkan ke pemerintah daerah. Di nasional, tugas kami adalah dengan semangat integrasi menguatkan ekosistem riset inovasi di nasional. Nah, bagaimana dengan pemerintah daerah? Kami dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Pan-RB, ya diskusi, koordinasi, dan ada beberapa regulasi. Salah satu utama pemerintah daerah itu adalah melakukan transformasi OPD Kelitbangannya menjadi Badan Riset Inovasi Daerah. Gitu. Kami mendorong ke arah sana. Mengapa? Karena ini jadi penting untuk agar peran Litbang, peran OPD Kelitbangan itu tidak hanya bekerja sendiri, tapi justru melayani, mendampingi seluruh SKPD, seluruh dinas-dinas terkait bagaimana menyiapkan suatu perencanaan, kajian-kajian berbasis bukti, sehingga kebijakan-kebijakan, program-program, strategi-strategi yang dibuat oleh pemerintah daerah, oleh timnya itu memang benar-benar tepat sasaran, efisien dan efektif. Untuk itu Bapak Ibu, kami lebih menekankan bagaimana memperkuat peran Litbang atau OPD Kelitbangan didukung oleh semua pihak terkait agar memang benar-benar berimpak. Gitu. Jadi jangan sampai transformasi OPD Kelitbangan hanya berubah nama ya Bapak Ibu ya. Pak Wali Kota mungkin nanti saya mohon bantuannya. Tidak hanya berubah nama, istilahnya dari Balitbangda menjadi Brida atau menjadi Baperida, tapi justru semangat
merubah cara kerja, mindset bahwa iptek itu harus masuk ke segala sektor urusan. Gitu. Nah, kami udah ada regulasinya, mari BRIN siap mendampingi urusan pendampingan bagaimana memperkuat peran Litbang ini di seluruh sektor urusan konkuren pemerintah daerah. Di dalam slide berikutnya Mas ada satu poin. Nah, kami hari ini karena mendapat info teman-teman dari berbagai macam pemerintah kabupaten juga hadir. Tadi ada perwakilan dari Pak PJ Gubernur Sulawesi Selatan juga hadir. Kami tahun ini Bapak Ibu sudah mendampingi sekitar 370 pemerintah daerah dari total 550. Sulawesi Selatan sudah banyak yang berkomunikasi ke kami, termasuk jelas Kota Makassar. Kami berharap Bapak Ibu komunikasi koordinasi itu mohon ditingkatkan. Karena kami tidak bisa melayani seluruh pemerintah daerah secara langsung. Kami justru sangat mengapresiasi keproaktifan pemerintah dalam berkomunikasi atau berkoordinasi dengan kami gitu. Nah, ini menjadi salah satu momentum kami untuk nanti bersama-sama dengan Brida, Pemkot Makassar untuk mendampingi jikalau dibutuhkan pendampingan proses penguatan terkait peran Litbang untuk membackup seluruh urusan pemerintah Kota Makassar. Di dalam slide berikutnya kami ingin menunjukkan kami sekarang Badan Riset Inovasi Nasional itu adalah menjadi salah satu tanggung jawab ya, wewenang membina seluruh pemerintah daerah urusan kelitbangan, termasuk dari proses fasilitasi, konsultasi, R&D dan juga pembimbingan teknis. Kami ini sudah melakukan selama setahun 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu. Jadi untuk itu mohon nanti seluruh pihak terkait, tidak hanya Pemkot Makassar tapi Pemda, Pemprov yang lainnya juga, termasuk unsur-unsur eksternal yang mendukung pemerintah Kota Makassar, bisa berkomunikasi dengan kami terkait urusan kelitbangan, gitu ya. Nah, untuk itu kami bisa melakukan pelayanan tidak hanya datang langsung, tapi juga kita ada coaching klinik setiap pekan. Jadi kapanpun juga Bapak Ibu, asal ada akses internet, kita selalu bisa komunikasi. Karena tadi semangat integrasi, semangat inovasi itu adalah salah satunya harus ditopang dengan semangat kolaborasi koordinasi. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu tindakan kalau kita hanya bekerja sendiri ataupun kita saling istilahnya tidak bergesekan ya, tidak berkoordinasi. Jadi mohon digunakan momen ini agar Bapak Ibu bisa kita saling berkomunikasi lebih lanjut dan satu lagi adalah bisa mendapatkan suatu impact-nya bahwa Litbang, iptek atau apapun namanya itu sangat bermanfaat sekali untuk istilahnya pembangunan, untuk program-program, untuk strategi yang dikemas oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam slide terakhir Ibu, Bapak Ibu sekalian, mohon. Nah, kami Bapak Ibu ini slide yang lebih akan fokus ke peran OPD kelitbangan. Di mana seperti yang kami sampaikan tadi, OPD kelitbangan ketika akan berubah menjadi Badan Riset Inovasi Daerah harus diikuti dengan perubahan cara kerja. Nanti Pak Wali Kota nanti harus merumuskan atau mungkin sudah ya, perkada untuk SOTK ya, sistem kerja dari Brida itu sendiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kami menekankan bahwa ke depan mulai sekarang, mulai Januari nanti, Brida sebagai OPD kelitbangan harus menjadi think tank pemikir yang mensuplai seluruh kajian-kajian, analisis-analisis berbasis data untuk pimpinan daerahnya. Itu yang pertama. Brida, OPD kelitbangan bukan sebagai pelaksana teknis yang melakukan riset-riset kecil, tapi harus menjadi manajemen, harus menjadi koordinator yang mengumpulkan berbagai macam multi stakeholder, tidak hanya di internal Pemda atau Pemkot di sini, tapi juga harus mengajak, mengorkestrasi seluruh pihak-pihak dari mulai komunitas masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, termasuk juga kami, kementerian, lembaga di pusat, bahkan sampai ke internasional. Kemampuan inilah yang akan kita dorong, kita perkuat, sehingga berbagai macam kegiatan program
Kelitbangan yang digagas oleh Brida atau OPD Kelitbangan memang benar-benar berimpak untuk pemerintah kota di Makassar itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk jangka pendek, untuk tahun depan Bu, kami nanti akan siap mendampingi Bapak Ibu jikalau Bapak Ibu nanti khusus pemerintah kota Makassar akan melakukan kajian-kajian terhadap 32 urusan konkuren yang memang diperlukan. Perlu dikaji dulu untuk menyiapkan suatu strategi program yang memang tepat sasaran gitu ya. Ini jikalau diperlukan Bapak Ibu ya gitu. Kedua adalah mohon nanti bisa juga menyusun suatu istilahnya rancangan bahwa pentingnya IPTEK itu masuk ke dalam rancangan pembangunan di daerah Pemkot Makassar sebagai contoh. Termasuk apa? Itu adalah penguatan ekosistem riset inovasi untuk optimalisasi prioritas unggulan daerah masing-masing. Terus kedua adalah untuk penyelesaian problem utama daerah. Gitu. Kami nanti siap mendampingi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Mulai tahun depan 2024 adalah timing bersama untuk menyiapkan berbagai macam perencanaan jangka menengah 2025 sampai 2029 RPJPN, RPJPD 5 tahun berikutnya, juga perencanaan jangka panjang untuk 2025 sampai 2045. Bersama kita maju Bapak Ibu sekalian, dan kembali saya ingin menekankan pentingnya IPTEK, pentingnya riset dan inovasi untuk selalu diintroduksi, dimasukkan di dalam berbagai macam perencanaan. Dan untuk agar impaknya terasa secepat mungkin, berarti dalam sebuah perencanaan pentingnya IPTEK itu Bapak Ibu harus mengkolaborasikan berbagai macam multi stakeholder yang ada di daerah. Tidak bisa melakukan riset hanya usulan dari para penelitinya saja, ya. Tapi melakukan riset atau melakukan suatu kajian atau perencanaan itu harus berbasis kebutuhan yang ada di masyarakat. Dengan itu kita nanti bisa akan mengklaim bahwa seluruh kegiatan apapun yang dilakukan terkait riset, IPTEK, inovasi itu 100% akan termanfaatkan. Itu menjadi salah satu kunci untuk mendorong ya impaknya dan memberikan suatu manfaat secepat mungkin untuk semua pihak terkait di tempat Bapak Ibu masing-masing. Demikian mungkin paparan saya singkat padat. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih dalam, silakan berkomunikasi dengan kami. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya acara refleksi hari ini, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan momentum untuk memperkuat ya Bapak Ibu ya kegiatan perencanaan di tahun 2024 untuk pemerintah Kota Makassar ini. Salam inovasi, salam sehat semua untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi memberikan informasi kepada kita bahwa transformasi kelitbangan ini menjadi sebuah Brida, membutuhkan sebuah perhatian, membutuhkan sebuah catatan untuk pemerintah Kota Makassar bahwa transformasi ini tugas-tugas ke depan tidak selesai sampai di sini, tetapi ini memulai untuk melakukan kerja-kerja inovatif ke depannya. Mewakili peserta, karena dalam sesi diskusi ini saya tidak membuka tanya jawab dari forum, dari audiens, tetapi dari paparan, dari penyampaian yang disampaikan oleh Pak Deputi, tentu para peserta kali ini akan mendengarkan mungkin lebih spesifik menjadi sebuah pertanyaan secara khusus dengan transformasi Litbang ini ke Brida, kaitan dengan perguruan tinggi seperti apa, dan secara khusus SDM yang ada di dalam Litbang itu sendiri dengan perubahan dan transformasi Brida ke depan ini nanti. Apakah seperti yang tadi saya sampaikan, ada analis atau ada analisa kebijakan? Saya kebetulan Pak Deputi sebagai salah seorang peneliti di Litbang Kota Makassar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Deputi, pemerintah Kota Makassar selama ini sebelum melakukan sebuah program memang berbasis data, berbasis kajian. Jadi Pak Wali Kota memang selama ini selalu menyampaikan bahwa apapun itu secara khusus ada produk-produk hukum
daerah baik itu Perda maupun Perkada berbasis kajian yang dilakukan oleh Litbang. Alhamdulillah memang itu sudah berjalan. Jadi proses dan mekanisme kerjanya sudah mulai ada transformasi. Nah, mungkin ada closing untuk menyampaikan seperti apa secara kelembagaan fungsi tugas yang dilakukan oleh Litbang secara khusus SDM kaitannya dengan perguruan tinggi. Apakah ini juga menjadi sebuah hilirisasi iptek sebagaimana yang bisa dilakukan di perguruan tinggi dan dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Ibu. Jadi terkait yang pertama tadi ya, saya ingin menginfokan ini dulu. Kami memiliki data terkait seluruh pemerintah daerah. Tahun lalu kami sudah launching namanya Indeks Daya Saing Daerah. Kami mencari data ke seluruh pemerintah, seluruh kementerian terkait termasuk BPS, dan kita sudah mengkompilasi dan kita sudah mengirim juga ke seluruh Pak Gubernur, Wali Kota, dan Pak Bupati. Dan perlu kami sampaikan, khusus untuk Pemkot Makassar, Pak Wali mungkin sangat happy, nilainya sangat tinggi ini, Indeks Daya Saing Kota Makassar itu ya. Nasional, kalau berdasarkan 12 pilar, hampir sekitar 70 indikator yang kita analisis datanya, maka nasional itu 3,2 rata-ratanya, tapi Pemkot Makassar saya lihat angkanya sampai 3,9. Gitu. Nah, ini menunjukkan suatu bahwa dari 12 pilar ya, dari seluruh pilar itu ada Bapak Ibu, itu sudah memiliki angka di atas rata-rata. Cuman tantangannya apakah ini bagaimana ke depan? Kalau saya sih tadi dengan tema inklusivitas kota yang tadi ya, sangat maju, tantangan ini ya bukan hanya harus dipertahankan tapi justru harus ditingkatkan. Karena kalau indeks daya saing hanya angka saja, tapi impaknya seperti apa di masyarakat gitu. Itu yang pertama. Nah, untuk itulah Bapak Ibu kalau kami mendorong nih, Kota Makassar sudah sekeren ini. Dan yang paling penting itu adalah komitmen pimpinan. Karena kalau kami kan berhubungan dengan 500 pemerintah daerah itu sangat macam-macam ini stylenya gitu. Nah, beruntung sekali Kota Makassar, Pak Wali sangat concern sekali dengan riset sama iptek pentingnya, dan ini sudah terlihat dengan acara ini dengan berbagai macam kegiatan. Ini bagaimana memperkuat kalau kami mendorong nanti agar perencanaan berikutnya istilahnya peran iptek itu menjadi sangat lebih kuat lagi. Istilahnya bergabung nanti dengan Bapeda dalam perencanaan, dengan dinas-dinas terkait gitu dalam menyusun berbagai macam program, tapi tadi syaratnya datanya harus lengkap gitu, tidak boleh melakukan data-data yang ya so-so gitu. Nah, untuk itu poin pentingnya Bapak Ibu sekalian itu adalah bagaimana membuka akses data gitu ya. Kalau kajian berbasis bukti datanya harus clear. Kami di BRIN akan membuka data indeks daya saing kita akan berikan ke daerah, itu datanya sangat lengkap. Data hasil riset di BRIN nanti kita akan bagi gitu ya. Pemerintah daerah mohon menyiapkan komputer yang bagus saja untuk mengekstrak data dan menganalisis data tadi gitu. Nah, itu satu. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi ya Bu ya? Kalau kami berharap perguruan tinggi hasil risetnya juga sangat banyak ya. Hasil berbagai macam kegiatan riset inovasi. Sekarang di Indonesia hanya 2 instansi yang sangat besar terkait riset itu. Satu adalah jelas BRIN ya. Kami sekarang sudah ada sekitar 13.000 orang para peneliti Bapak Ibu. Dan satu lagi adalah di perguruan tinggi ya Bu ya, di Kementerian Pendidikan Tinggi istilahnya. Nah, ini ada sekitar 300.000 per riset kalau data kami. Nah, hasil-hasil riset ini itulah seharusnya BRIDA itu nanti ke depan itu bisa akses, menganalisis, dan jangan sampai melakukan riset-riset terulang berkali-kali gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, khusus ya Bu ya, ke perguruan tinggi, kalau kami mendorong BRIDA itu harus proaktif nanti berkoordinasi gitu. Perguruan tinggi adalah gudang sumber daya manusia yang sangat luar biasa gitu. Pemerintah daerah membutuhkan berbagai macam backup untuk melakukan kajian, riset-riset gitu kan. Riset teknis, riset dasar serahkan ke BRIN sama perguruan tinggi gitu. Tapi kalau untuk masuk ke dalam riset inovasi, kegiatan-kegiatan inovasi, mari kerjasama atau meminta dukungan dari perguruan tinggi. Jadi kita harus berbagi peran intinya ya. Berbagi peran, tidak overlapping, tidak melakukan sesuatu hal yang sama berulang-ulang, tapi justru menempatkan diri secara tepat. BRIDA dengan tusi baru itu adalah sebagai think tank Pemda, sebagai orkestrasi multi pihak. Untuk itu mohon nanti untuk akses, memanfaatkan
SDM atau berbagai macam pihak di perguruan tinggi, khususnya di daerah Bapak Ibu dulu ya, Bapak Ibu ya. Setelah itu baru nanti kita berhubungan dengan berbagai macam perguruan tinggi. Dan untuk itu sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi SDM kami sedikit di OPD Kelitbangan atau anggaran kami tidak terlalu banyak. Anggaran riset itu banyak di mana-mana Bapak Ibu. SDM riset itu banyak di mana-mana. Hanya semangat kolaborasi, semangat saling memanfaatkan inilah yang perlu kita dorong lebih kuat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan problem-problem, untuk mengoptimalisasikan potensi masing-masing gitu. Nah untuk itulah BRIDA itu dibentuk atau didorong untuk melakukan transformasi itu ke arah sana ya. Tidak untuk melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Semangat baru ya. Gitu. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya kira jelas. Teman-teman OPD yang hadir ya siap-siap untuk semua inovasi yang ada di perangkat daerah ini untuk segera bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman di Litbang untuk melakukan kajian yang nanti dibutuhkan oleh OPD. Jadi mungkin di sini OPD menjadi pengguna atau pemakai dari hasil kajian yang dilakukan oleh BRIDA pada nantinya. Jadi saya kira ini menjadi sebuah langkah bagi teman-teman OPD ya, ketika ada persoalan-persoalan yang dihadapi di perangkat daerahnya maka bisa segera berkomunikasi dengan BRIDA yang nantinya akan juga bersinergi dengan perguruan tinggi ke depan nantinya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Deputi, mungkin terakhir mungkin ada closing statement Pak Deputi 1 menit untuk mengakhiri. Ya, terima kasih. Jadi hari ini saya menangkap sesuatu energi yang sangat luar biasa. Jadi jikalau tadi BRIDA akan diresmikan hari ini, tapi saya melihat sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh OPD Balitbangda yang sifatnya udah kekasan kebridaan masa sekarang. Jadi tinggal diperkuat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini akan menjadi contoh dan kami berharap Pemkot Makassar dengan semangat integrasi menekankan pentingnya IPTEK untuk pembangunan bisa menjadi contoh juga untuk pemerintah daerah lainnya, terutama di Sulawesi Selatan ini. Terima kasih. Hai, terima kasih Pak Deputi. Jadi saya kira hari ini menjadi pembuktian bahwa Makassar memang tangguh. Proses yang dilakukan oleh Litbang yang bertransformasi menjadi BRIDA tentu tidak lepas dari arahan dan kepemimpinan Pak Dani Pomanto yang memang sangat tangguh memimpin Kota Makassar. Saya kira untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk narasumber yang kedua, beliau ini adalah ya, masih. Beliau adalah Bapak Andi Syafrani SHI MCCL ya. Ini beliau adalah yang melakukan survei terhadap persepsi masyarakat Kota Makassar terhadap pelaksanaan visi misi pemerintah Kota Makassar. Bapak Ibu sekalian, perangkat daerah atau secara khusus jajaran ASN di Kota Makassar, saya kira kita sama-sama paham dan juga masyarakat Kota Makassar melihat bahwa visi misi dari pemerintah Kota Makassar yang tertuang di dalam Perda nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD, visi misi ini adalah acuan bagi pemerintah kota dalam melakukan pembangunan di era kepemimpinan Pak Dani Pomanto. Visi percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas yang kuat untuk semua yang dijabarkan ke dalam 3 misi: revolusi, rekonstruksi dan restorasi. Saya kira pada kesempatan ini dengan tema di tahun ketiga kepemimpinan Pak Dani Pomanto, saya kira teman-teman Litbang yang bertransformasi menjadi BRIDA sudah meramu sedemikian rupa mengangkat tema Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu dari misi ketiga, di mana misi ketiga restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman yang sombere dan smart city untuk semua. Di dalam program prioritas yang ketujuh di situ disebutkan bahwa menjadikan Makassar kota yang livable city dan resilient city yang nyaman untuk semua. Bagaimana sesungguhnya visi misi ini
dilihat oleh masyarakat Kota Makassar, akan dipaparkan hasil survei oleh Pak Syafrani SHI. Saya men-searching, pekerjaan beliau adalah advokat, konsultan dan dosen 11-12 dengan kita ini Pak. Ya, jadi pendidikan SD Pondok Pesantren Sanawiyah di Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau tadi beliau menyampaikan keturunan Bugis, ya, hanya tinggal di Kalimantan. Jadi kembali kampung ini ke nenek ke leluhur ya Pak Syafrani. Kemudian Madrasah Aliyah di Jombang, Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian UIN Syarif Hidayatullah juga Fakultas Hukum. Jadi 2 kali ini pendalaman ilmu hukumnya secara hukum positif dan hukum syariah, ya. Kemudian beliau Master Graduate of School Law Victoria University di Melbourne, Australia. Pengalaman profesional juga cukup banyak, ya, diantaranya Managing Partner Gia Ziad dan Partner Law in Law Firm Jakarta, kemudian peneliti Institute for Civil Society. Kemudian pengalaman organisasi juga sangat banyak, saya hanya menyebutkan diantaranya Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, kemudian beliau juga adalah Ketua Bidang Hukum dan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik. Tadi saya bertanya ke beliau kaitannya CRC dengan Pak Herman Heiser, jadi saya kesempatan ini Pak Syafrani setiap tahun biasanya pemerintah Kota Makassar bersama dengan Pak Herman Heiser, namun beliau beberapa waktu yang lalu berpulang Pak Deputi. Jadi saya kira sebelum saya mempersilahkan ke Pak Syafrani, kita mengirimkan doa Al-Fatihah untuk Pak Herman Heiser. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan. Saya persilahkan kepada Pak Syafrani. Terima kasih moderator. Saya izin berdiri di depan karena layarnya ada di sana. Pak Yopi, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu sekalian, Bapak Wali Kota yang luar biasa, para pimpinan Forkominda, tadi dari pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pimpinan OPD, mulai dari tingkat pemerintah kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan yang telah hadir di sini, serta ibu-ibu bapak-bapak yang luar biasa pada siang hari ini. Saya nggak bisa sebutkan karena ini luar biasa banyak sekali, hampir lebih dari 500 orang tadi yang hadir di ruangan ini. Pertemuan ini adalah pertemuan yang menjadi momen untuk kita menuntaskan apa yang telah dilakukan di 2023 dan kemudian mempersiapkan apa yang akan dilakukan di tahun 2024 melalui refleksi, dan salah satunya yang akan saya sampaikan di sini mewakili CRC Syllabus Research Center tentang hasil persepsi masyarakat Kota Makassar tentang visi, misi, dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota selama periode 1 tahun terakhir ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tadi kita telah mendengarkan dari Pak Yopi, beliau adalah Deputi BRIN yang mengawal proses transformasi Litbang Kota Makassar ini menjadi BRIDA. Dan pada hari ini tadi disebutkan akan disahkan gitu ya, melalui perda, lahirlah BRIDA Kota Makassar. Dan di wilayah timur tadi saya sudah konfirmasi ke Pak Yopi, ini adalah BRIDA yang pertama kali lahir untuk wilayah timur ini. Ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa, dan kami dari CRC ini juga menjadi wujud nyata Pak tentang tadi kolaborasi dan juga peran yang diberikan oleh Litbang selama ini menggandeng stakeholder
dalam rangka untuk mendapatkan informasi, data, dan juga berbagai macam hasil temuan yang membuat langkah dari seluruh kebijakan yang dibikin oleh wali kota ini berbasis pada hasil riset. Jadi ini adalah research based policy. Ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa, dan tadi disampaikan lagi oleh Pak Yopi, kedepannya akan disertai dengan iptek yang selalu menyertai berbagai macam langkah dan program yang akan disampaikan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih kepada moderator yang tadi ikut mendoakan pimpinan dari CRC, almarhum Herman Zehezer yang telah berpulang ke rahmatullah kurang lebih 2 bulan yang lalu. Saya di sini mewakili CRC, sebenarnya posisinya secara usia dan secara struktur saya ini seniornya Herman. Herman itu asisten saya dulu waktu di Lembaga Survei Indonesia. Saya generasinya sama Burhanuddin Muhtadi, jadi seangkatan dengan Burhan. Asisten pribadinya Saiful Mujani saya. Herman ketika masih di Ciputat, beliau itu asisten pribadi saya untuk pelaksanaan survei. Tapi karena kemauan dan inovasinya, beliau ingin pulang ke Sulawesi Selatan dan kemudian menjadi peneliti, koordinator di wilayah Sulawesi Selatan sampai akhirnya mendirikan CRC. Nah, saya selaku seniornya punya tanggung jawab untuk melanjutkan CRC ini, karena CRC merupakan salah satu lembaga survei yang sudah eksis dan memiliki banyak kiprah dalam proses pelaksanaan survei opini publik yang ada di wilayah Sulawesi Selatan khususnya dan daerah timur, bahkan sudah masuk juga ke wilayah Jawa dan Sumatera. Bapak-bapak, Ibu sekalian, CRC adalah bagian dari Persepi. Saya ingin sampaikan, Persepi adalah asosiasi lembaga survei yang menaungi berbagai macam lembaga survei di Indonesia. Saat ini lembaga-lembaga profesional penelitian itu bergabung di dalam asosiasi, yang asosiasi ini menjadi tempat mereka untuk berkumpul dan saling mengevaluasi. Jadi pertama, asosiasi Persepi ini hadir untuk memberikan naungan hukum jika memang ada persoalan teknis administrasi hukum yang harus dilaksanakan. Misalnya, sebagai informasi Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, kita sudah mau menjelang pemilihan umum. Di dalam proses pemilihan umum ini, berbagai lembaga survei melakukan publikasi tentang temuan surveinya, baik itu yang sifatnya tingkat nasional maupun yang sifatnya tingkat wilayah. Setiap lembaga survei yang ingin melaksanakan publikasi itu, mereka harus terdaftar di KPU. Jadi baik itu misalnya di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, dalam proses pendaftaran lembaga survei ini ke KPU, mereka harus menyertakan surat rekomendasi dari asosiasi lembaga surveinya. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau lembaga survei ini tidak terdaftar di asosiasi, mereka tidak punya nanti rekomendasi, maka mereka bisa dipersoalkan di dalam proses pendaftaran di KPU-nya. Nah, itu pentingnya asosiasi ini. Yang kedua adalah asosiasi ini menjadi semacam lembaga untuk mengontrol terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga survei. Misal, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, belakangan ini muncul berbagai hasil survei tentang politik yang berbeda-beda, misalnya terkait dengan pilpres terutama dan partai politik. 1 bulan yang lalu, atau belum sampai 1 bulan, kurang lebih 3 minggu yang lalu, Persepi itu mengundang lembaga-lembaga survei ini untuk kita cross check datanya. Kenapa kok hasilnya bisa beda-beda? Nah, ini secara internal kita lakukan evaluasi dan akhirnya kita temukan misalnya ada beberapa lembaga survei yang mengakui mereka harusnya menyampaikan ini dengan inferensi yang berbeda karena metodologinya dianggap kurang pas untuk diambil generalisasi secara nasional. Nah, ini kita lakukan kritik itu secara internal. CRC adalah bagian dari anggota itu. Oke, lanjut. Jadi ini adalah hasil lembaga survei yang kita lakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat dengan total responden sebanyak 400 orang di seluruh kota Makassar. Next.
Nah, ini dilakukan pada tanggal 22 sampai 29 November, 400 orang dengan margin error kurang lebih 5%. Oke, lanjut aja karena waktu ini. Metode yang kita pakai adalah multi-stage random sampling, yaitu kita melakukan stratifikasi, Pak. Jadi, saya nggak tahu apakah Bapak-bapak terutama di tingkat kelurahan di sini, ada yang didatangi oleh surveyor kami untuk mendapatkan atau meminta data terkait dengan RT RW, ada? Ada ya? Nah, artinya bahwa survei ini benar-benar telah dilakukan di tingkat lapangannya. Lanjut. Ini perbandingan antara validasi populasi dengan hasil survei kami. Populasinya dari sisi laki-laki dan perempuan bisa kita lihat berimbang, demikian juga sampelnya. Dari sisi agama, nah kita melihat di sini memang ada sedikit perbedaan antara sampel dengan populasi, karena bisa jadi ini adalah persoalan di lapangannya, tapi ini tidak begitu signifikan pengaruhnya terkait dengan perbedaan antara sisi agama muslim dan non muslim. Tapi yang kita bisa lihat di sini dari sisi sampel tingkat kecamatannya dengan tingkat sampel itu yang sudah mendekati, sehingga tingkat representasi dari hasil survei ini dengan representasi populasi yang ada di masing-masing wilayah sudah mendekati angka yang kurang lebih sama. Next, lanjut. Nah, ini profilnya yang luar biasa Bapak-bapak Ibu sekalian. Ternyata di kota Makassar ini dibanding dengan beberapa kota yang lain, populasi warganya yang kuliah mendapatkan atau mengenyam pendidikan tinggi, ini menurut saya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ini luar biasa, 26,25%. Jadi warganya mendapatkan atau mengikuti atau menyelesaikan perguruan tinggi. Ini adalah sebuah capaian yang sangat luar biasa, yang sekolah SD hanya tinggal 16%. Jadi kalau dilihat dari sisi sumber daya manusianya, ini kota Makassar adalah kota yang dengan sumber daya yang luar biasa. Pendidikannya sudah tinggi dibanding kota-kota yang lainnya. Lanjut. Terkait dengan pekerjaan, mayoritas menyatakan 71% bekerja, yang tidak bekerja adalah 26,68%. Dan daftar pekerjaannya kita bisa lihat, ibu rumah tangga itu adalah 33%, pegawai swasta 14%, dan yang lainnya adalah kontraktor atau pengusaha itu hanya 0,65%. Lanjut. Ini alasan tidak bekerjanya. Oke, kurang lebih sama. Lanjut. Nah, pendapatannya kita bisa lihat mayoritas yang menyatakan berpenghasilan di atas 4 juta itu adalah 16,76%, yang masih merasakan pendapatannya di bawah 500.000 adalah 10,58%. Lanjut. Bapak-bapak Ibu sekalian, ini adalah 5 persoalan utama yang dipersepsi oleh masyarakat Kota Makassar sedang mereka hadapi. Yang pertama adalah urusan listrik. Oke, jadi listrik ternyata menjadi persoalan utama yang disampaikan oleh masyarakat kita. 24% menyatakan listrik adalah persoalan utamanya. Yang kedua adalah banjir, itu adalah 15,6%. Yang ketiga air bersih. Yang keempat drainase. Terakhir adalah yang terkait dengan 5 ini, susah mencari pekerjaan. Kalau kita lihat, ini adalah persoalan urban. Karena saya baru beberapa yang lalu presentasi di kota Gorontalo, persoalannya jauh sekali dengan ini. Persoalan mereka itu adalah persoalan jalan raya, persoalan perkebunan dan seterusnya, karena memang masyarakatnya rural. Nah, di masyarakat urban, ternyata di kota Makassar 5 aspek yang jadi sorotan mereka adalah listrik, banjir, air bersih, drainase. Dan drainase ini saya kira ada hubungannya dengan banjir ya, karena persoalan air yang tidak berjalan di
perumahan-perumahan, dan terakhir adalah soal pekerjaan. Kemacetan menjadi persoalan yang keenam berikutnya. Lanjut. Nah, itu tadi pertanyaan yang disampaikan tanpa dikasih jawaban. Jadi artinya itu yang pertama tadi top of mind. Pertanyaan disampaikan dan kemudian masyarakat menjawab secara langsung. Nah, kemudian yang kedua ini kita coba kasih kartu pilihan. Jadi pertanyaannya tertutup, jawabannya kurang lebih sama, bahkan lebih tinggi tadi. Pemadaman listrik 21,6%. Banjir, kemudian susah mencari lapangan pekerjaan, kesediaan air bersih, dan kemacetan. Nah, tadi istilah yang muncul adalah drainase dengan banjir, itu adalah istilah yang muncul langsung dari masyarakat, dari respondennya. Ketika kita bikin daftar pertanyaan tertutup, inilah dia 5 persoalannya. Lanjut. Nah, bagaimana persepsi kondisi ekonomi rumah tangga? Kita tanya kepada responden. Kita bisa lihat di sini yang menyatakan kondisi ekonominya baik gitu, itu di wilayah Tamalanrea, terutama Tamalanrea, yang secara umum mempersepsikan kondisi ekonomi mereka baik gitu, yang sangat tinggi. Kemudian adalah Mamajang 75%, kita bisa lihat mereka menyatakan kondisi mereka baik gitu ya, tetap baik. Yang mempersepsi buruk kita bisa lihat yang tertinggi itu adalah di daerah Wajo. Daerah Wajo, kemudian daerah Ujung Pandang, 60% lebih buruk di Wajo, kemudian Ujung Pandang 50%. Nah, ini tentu mungkin terpaut juga dengan perkembangan ekonomi di masing-masing wilayah gitu ya, di persepsi mungkin di wilayah-wilayah yang pembangunan ekonominya tadi kita hubungkan, kalau mau dihubungkan dengan pengumuman yang disampaikan Bapeda tadi, ada beberapa kelurahan yang menyerap tadi dana kelurahannya dengan maksimal, tapi ada juga beberapa kelurahan yang belum menggunakan dananya secara maksimal. Nah, mungkin ini ada efeknya terkait dengan persepsi pembangunan yang disampaikan oleh warga di masing-masing wilayahnya. Lanjut. Persepsi kondisi ekonomi. Ini masih lanjutan yang tadi ya, terkait dengan wilayahnya, karena ada 15 kecamatan. Nah, di slide berikutnya ini adalah kecamatan yang lain. Kita bisa lihat yang menyatakan persepsinya bagus adalah di Rapocini, kemudian Mamajang tadi sama. Yang menyatakan persepsinya buruk itu adalah di Wajo. Lanjut, next sama. Nah, bagaimana dengan kondisi infrastruktur atau isu sosial secara publik? Nah, kita bisa melihat di sini yang dipersepsi sangat baik itu di Kota Makassar ini adalah kerukunan antar warganya. Itu mencapai angka 90%, masyarakat merasa Kota Makassar adalah kota yang rukun. Jadi artinya damai, tidak ada persoalan secara sosial. Nah, yang kita bisa lihat dari aspek yang buruk gitu ya, atau kurang dianggapnya adalah sama tadi dengan masalah yang dihadapi, yaitu listrik. Jadi konsisten Pak, Ibu, listrik adalah persoalan yang dihadapi terkait dengan dipersepsi secara kurang baik gitu ya. Kemudian selain listrik kita bisa lihat di sini yang dipersepsi kurang baik itu adalah penanganan dan pengendalian banjir, yaitu 42%. Jadi sama konsisten tadi dengan apa persoalan yang dihadapi. Di dalam aspek ini 42% menyatakan penanganan dan pengendalian banjir itu masih dianggap buruk gitu ya. Nah, ini sesuatu yang tentu perlu diperhatikan untuk langkah ke depannya. Lanjut. Next. Bagaimana dengan biaya hidup? Nah, biaya hidup kita bisa melihat di sini yang paling dipersepsi mahal itu adalah sembako. Nih, yang dipersepsi mahal adalah sembako.
71% menyatakan mahal, ditambah dengan sangat mahal 9,3%, berarti hampir 80% yang menyatakan sembako ini mahal. Kemudian harga BBM itu juga sama, itu dipersepsi mahal. Yang sangat luar biasa menurut saya itu adalah tentang biaya pendidikan dan biaya berobat. Mayoritas warga kota Makassar menyatakan ini sesuatu yang murah. Ini dahsyat ini menurut saya, gitu. Karena di beberapa tempat yang lain ini dipersepsi justru negatif, gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang merupakan tadi peran dari pemerintah kota kebanyakan. Kalau bicara soal BBM, bicara soal sembako, itu kan tidak murni menjadi kewenangan dari pemerintah kota, sebab itu merupakan kewenangan yang melibatkan stakeholder yang sifatnya berskala nasional. Akan tetapi untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan, peran serta dari pemerintah kota menjadi sangat luar biasa, dan di sini persepsinya sangat positif sekali. Saya ini sesuatu yang perlu kita apresiasi. Lanjut. Tentang BBM ini detailnya, ya tentu yang paling susah adalah minyak tanah Pak, karena sudah hampir nggak ada, gitu ya. Dan kemudian bensin mudah, yang susah itu ya solar. Saya kira ini sesuatu yang secara umum kita bisa temukan di banyak tempat tentang kesulitan masyarakat untuk mendapatkan solar. Lanjut. Nah, kami menanyakan tentang hujan ekstrim di periode yang terjadi 2022. Apakah rumah Bapak Ibu terkena banjir? Yang menyatakan terkena banjir itu adalah 68%, Pak. Jadi 68% itu mengalami banjir pada saat hujan ekstrim 2022, dan kemudian mayoritas menyatakan posisi banjirnya itu adalah di bawah lutut atau sama dengan lutut orang dewasa. Yang di atas dada orang dewasa itu ada juga Pak 1,3%, artinya lumayan tenggelam tuh rumahnya saat itu ya. Nah kemudian lanjut, next. Nah pertanyaan yang penting adalah buat kita terkait dengan respon pemerintah, berapa lama air menggenangi? Karena itu membuktikan tentang apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk merespon kejadian banjir itu. Kita bisa lihat mayoritas menyatakan beberapa jam saja. Oke, ini hubungannya tadi dengan drainase, Pak. Pertanyaan ini hubungannya dengan drainase. Apakah airnya bisa mengalir, dan kemudian apakah petugas itu bekerja untuk memompa air itu dan bisa membuat akhirnya banjir bisa cepat selesai, gitu ya. Secara umum kita bisa lihat di atas 50%, dalam kondisi banjir ekstrim kemarin itu menyatakan kira-kira maksimal 1 hari itu selesai banjir yang mereka alami, gitu ya. Meskipun ada yang menyatakan sehari semalam nih, bahkan beberapa hari juga lumayan banyak, gitu ya. 26% menyatakan beberapa hari. Nah ini tentu menjadi catatan dalam proses kita untuk memperbaiki drainase tadi dan mengatasi persoalan kebanjiran ke depan. Kasus ini kita ambil sebagai kasus ekstrim tadi, namanya hujan ekstrim, untuk memprediksi kalau nanti ke depan terjadi lagi cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir. Nah ini sudah menjadi bahan buat dievaluasi, karena masih ada sebagian masyarakat menyatakan 28% menyatakan banjir ini mereka alami beberapa hari. Nah ke depan tentunya mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir ini. Kalaupun ada, angkanya nggak seperti ini, gitu ya. Bisa diharapkan lebih dari 50% menyatakan banjirnya hanya beberapa jam saja, karena drainase bekerja, petugas juga bekerja di lapangan untuk menyelesaikan persoalan kebanjiran. Lanjut. Oke, ini kita bicara soal visi dan misi. Next. Lebih dari separuh masyarakat yang ada di Kota Makassar telah mendengar, membaca, dan kemudian mengetahui adanya visi tentang Kota Makassar yang menjadi kota dunia yang sembere dan smart city. Jadi saya nggak tahu nih ngejanya gimana nih. Lidah saya udah agak susah nih. Bapak saya Bugis, Pak, kakek saya Bugis, tapi kita sudah 7 generasi tinggal di Pontianak. Jadi saya generasi yang nggak bisa lagi ngomong bahasa Bugis ini.
Jadi nggak ngerti ininya. Jadi sombere. Gimana ceritanya jadi? Sombere. Oke, sombere. Ya, sombere. Artinya apa itu, Bu? Hah? Humble. Oke. Terjemahannya dalam bahasa Inggris, humble. Terjemahan bahasa Indonesianya nggak ketemu, luar biasa ini, ya kan? Sombere. 52,6%. Angka ini interpretasinya, Pak, gitu ya, bisa dianggap sesuatu yang baik untuk kita bicaranya dalam periode yang sudah mungkin diperkenalkan berapa tahun ini, istilah ini. Saya nggak tahu udah berapa tahun Pak Dhani? Sudah 8 tahun ya, sudah 8 tahun. Kalau hitungan periodenya 8 tahun sebenarnya ini belum fantastis sebenarnya angka ini. Ya saya harus menyatakan begitu secara jujur gitu ya. Ketika ini menjadi sebuah visi yang sudah dibawa selama 8 tahun tapi ternyata baru dikenal lebih dari separuh sedikit oleh populasi kota, ini artinya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan sampai ke level terbawah ini belum maksimal. Kira-kira catatannya begitu ya, ini catatannya begitu. Ini masih belum maksimal nih tentang istilahnya. Kita bicara soal pengistilahan. Jadi pengistilah ini belum begitu maksimal didengar, diketahui oleh masyarakat gitu ya. Baru 52,6%. Lanjut. Next. Nah, kita kemudian mencoba melihat turunan dari visi dan misi itu, karena ada beberapa turunannya. Yang pertama, semua harus sekolah. Kedua, perkuat keimanan umat. 1000 beasiswa anak lorong berprestasi. 10.000 skill training gratis. Kemudian percepatan tata kelola pemerintahan sombere dan smart menuju PAD 2 triliun dan seterusnya. Jadi ada beberapa indeks ini. Nah, kita kemudian tanyakan kepada masyarakat seberapa mendesak ide-ide ini, visi ini kepada masyarakat. Nah, kita bisa melihat bahwa yang paling sangat mendesak gitu, diinginkan oleh masyarakat itu adalah di visi yang pertama, semua harus sekolah. Semua harus sekolah itu mendapatkan atensi publik dari yang tahu, sekali lagi, dari yang tahu, 55% yang tahu, mendapatkan atensinya itu lebih dari 70%. Lebih dari 70% menyatakan ini visi yang sangat luar biasa dan karenanya mendesak harus dilaksanakan. Yang tidak terlalu mendesak, kita bisa lihat di sini angkanya adalah pada 10.000 skill training gratis. 10.000 skill training gratis itu yang dianggap kurang terlalu mendesak. Lanjut. Terkait dengan rekonstruksi kesehatan, ekonomi dan sosial, ini ada beberapa visi yang dicanangkan oleh pemerintahan kota Makassar. Nah, kita bisa melihat di sini yang paling banyak diketahui itu adalah tentang Perda Omnibus Makassar Kota Dunia. Sebanyak 36,7% mengetahui itu. Kemudian disusul yang kedua adalah gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, 32,6%. Percepatan program Jagai Anak Tak dan program Smart Millennial serta mitigasi sosial itu juga lumayan 31%. Nah, dari beberapa program ini yang diketahui oleh masyarakat yang dinilai sangat mendesak itu adalah kita bisa melihat di program 2 yang di atas, yaitu imunitas kesehatan dan ekonomi. Imunitas kesehatan dan ekonomi. Lanjut. Ini terkait dengan penataan total sistem persampahan. Dinilai mendesak atau sangat mendesak
kita bisa lihat di sini ada lebih dari 50% menyatakan soal persampahan ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Terkait dengan kemacetan, itu bisa kita lihat di sini 33% menyatakan mendesak dan sangat mendesak adalah 24%. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi atensi masyarakat tentang kemacetan, Pak. Jadi terkait dengan restorasi kota inklusif menuju kota nyaman. Jadi kemacetan menjadi aspek yang menjadi sangat penting, dipersepsi lebih dari 55% yang menyatakan persoalan kemacetan adalah persoalan yang mendesak untuk dilakukan penataannya. Lanjut. Oke, ini bagian terakhir, akses media. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, ada nggak yang di ruangan ini yang nggak pakai WhatsApp? Ada nggak? Kayaknya hampir semua ya. Kalau nggak ada yang pakai WhatsApp, wah ini berarti Bapak Ibu termasuk dari sekitar 16% yang nggak pakai WhatsApp. Jumlahnya adalah sangat minimalis sekali. Mayoritas pengguna WhatsApp itu adalah pengguna media sosial yang sangat banyak, 84%. Facebook, email, Instagram, TikTok, dan terakhir adalah Twitter. Oke, hanya digunakan kurang lebih 12,6%. Lanjut. Nah, di depan kita ada koran, ya kan? Dan kita tahu Bapak-Bapak Ibu sekalian, dengan era teknologi saat ini, koran yang ada di depan kita itu adalah akan menjadi barang langka. Oke, barang langka. Beruntunglah kita hari ini ada yang membagikan koran di depan kita, karena Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya dosen ngajar di kampus, saya pernah tanya beberapa mahasiswa saya, mereka nggak tahu yang namanya koran, karena udah nggak pernah ngelihat lagi generasinya. Jadi generasi anak muda sekarang itu, kalau ditanya mereka tahu nggak koran, nggak tahu koran, karena sudah tidak pernah lagi melihat fisiknya koran seperti apa. Makanya tadi ketika saya masuk, duduk di meja ada koran, ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, masih ada koran ternyata di tempat ini. Sebab itu sesuatu yang sangat langka. Sebab kita bisa lihat di sini hanya 7% saja orang yang membaca koran lagi. Ini perlu kita perhatikan karena era digitalisasi, printed media itu sesuatu yang sudah tidak lagi banyak diperhatikan oleh orang. Nonton TV masih 52%. Jadi luar biasa akses televisinya. Lanjut. Next. Radio juga sama, Pak. Masih ada yang dengerin radio, Bu? Kalau di mobil doang, ya kan? Kalau di mobil jalan kita dengerin radio, ya kan? Udah sampai rumah, apa ada di rumah kita yang masih nyetel radio? Bahkan udah nggak ada, saya yakin, yang punya radio, ya kan? Karenanya kini bisa kita lihat, yang mendengarkan radio hanya 5,5% saja di sini. Internet, nah kita bisa lihat di sini, yang pakai tiap hari lebih dari hampir 50% warga kota. Oke, 50% warga kota kita hampir menggunakan internet tiap hari. Yang tidak pernah ternyata masih ada juga nih, 26%. Bayangan saya kalau di cross tab datanya, yang tidak pernah ini mungkin ya generasi kepala 6 lah, gitu kira-kira ya, orang-orang tua yang sudah tidak lagi punya akses terhadap internet. Lanjut. Berita online, hampir 29% menyatakan tiap hari itu kalau ada yang lewat, entah itu lewat Google misalnya, atau lewat mungkin Twitter, atau lewat WhatsApp yang dibagi, mereka mengakses itu, membuka berita-berita. Ya, meskipun kita tahu sebagian besar banyak juga yang berita online ini hanya baca judul doang, Pak. Wah, baca judul udah langsung komentar, padahal dia nggak buka beritanya. Ini juga hati-hati. Tapi kita bisa melihat di sini frekuensi masyarakat kota Makassar yang menggunakan atau mengakses berita sangat tinggi sekali. Facebook menjadi salah satunya. Di sini kita bisa lihat 47,70% masyarakat kota menggunakan Facebook setiap harinya. Yang tidak pernah 27%. Next. Twitter paling sedikit tadi, hanya 11,20% saja yang menggunakan Twitter.
WhatsApp tadi sama angkanya 77 atau 78% yang setiap hari menggunakan WhatsApp. Tapi ternyata masih ada juga yang tidak pernah menggunakan WhatsApp, yaitu 15,40%. Bapak-bapak sekalian, apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan ini, data-data ini, saya menggarisbawahi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yopi tadi, penggunaan iptek ke depan itu harus menjadi cara terdepan kita untuk mulai dari proses memformulasi kebijakan, melaksanakan programnya, mengevaluasinya, dan kemudian mendapatkan feedback dari masyarakat terkait dengan program itu sehingga semuanya langsung bisa adaptif. Nah, apa yang kami sampaikan di sini hanyalah persepsi dari masyarakat yang data ini sekali lagi karena keterbatasan waktu kami sampaikan hanya aspek-aspek yang pentingnya saja. Banyak lagi dari pertanyaan survei yang telah kami dapatkan dan tentunya ini akan kami laporkan kepada Pak Wali Kota dan kepada Kepala Litbang terkait dengan hasil survei ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pemerintahan kota untuk memasuki tahun 2024 dengan program kerja dan rencana kerja yang jauh lebih baik dan membuat kemajuan bagi kota Makassar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Syafrani. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan potret bagaimana persepsi masyarakat terhadap visi, misi, dan 24 program prioritas dari pemerintah Kota Makassar. Saya kira visi percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city tinggal selangkah lagi. Kemudian 3 misi di mana ada rekonstruksi SDM, revolusi SDM, rekonstruksi bidang-bidang kehidupan dan restorasi ruang-ruang kota, menjadi sebuah gambaran bagi kita semua bahwa memang Makassar adalah kota terbaik dan kota terdepan di Sulawesi Selatan. Saya menjadi surprise tadi, salah satu program dari 24 program prioritas itu adalah Perda Omnibus. Perda Omnibus ini adalah sebuah pemikiran yang oleh tadi Pak Deputi mengatakan Pak Wali ini memang beliau ini berpikirnya kadang out of the box ya Bu Saka, karena beliau ini orang belum pikirkan, sudah beliau pikirkan. Perda Omnibus yang saat ini juga saya kebetulan menjadi salah satu timnya sementara berproses, di mana meramu yang Pak Deputi tadi persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam inovasi, beda-beda tipis antara inovasi yang dilakukan dengan kebijakan yang keluar dari regulasi yang harusnya. Sehingga Pak Wali dengan Perda Omnibus ini arahannya beliau bahwa Perda Omnibus ini akan membingkai 24 program prioritas dengan 4 klaster, yaitu bagaimana yang pertama pelayanan publik, kemudian kenyamanan warga, yang ketiga hak dan kewajiban serta perlindungan warga kota, dan yang keempat adalah inovasi. Jadi betul-betul 24 program prioritas ini visi misi yang tertuang di dalam Perda yang menjadi acuan dan pedoman. Saya kira teman-teman SKPD, marilah kita membantu Pak Dani, ya, membantu Pak Wali Kota untuk menjadikan Makassar yang kita cinta ini menjadi lebih baik ke depannya. Pola pemerintahan, engagement publik terbukti Pak Deputi hari ini hadir semua stakeholder yang terkait yang selalu bersama dengan Pak Wali, ya, kelembagaan-kelembagaan ini ketua LPM, ketua RT, ketua RW, dan secara khusus juga tadi ketua tim penggerak PKK. Jadi PKK juga adalah mitra dari pemerintah Kota Makassar yang mensupport dan mendorong pemerintah kota dalam melakukan programnya. Saya kira hari ini luar biasa, kita sudah melihat dan menyaksikan secara bersama-sama luar biasa perkembangan di tahun ketiga pemerintahan Pak Dani Pomanto. Meskipun beliau hari ini sebagai pemerintah atau sebagai kepala daerah jomblo, ya, jadi jomblo karena Pak Deputi Wakil Wali Kota beliau bertransformasi menjadi caleg dari wali kota transformasi menjadi caleg. Namun sekira dengan dukungan para SKPD yang ada di Kota Makassar, maka perjalanan pemerintahan Kota Makassar di bawah kepemimpinan Pak Dani Pomanto akan berakhir dengan baik dan manis nantinya.
Saya kira cukup sekian, saya memandu diskusi refleksi akhir tahun ini. Saya Sakapati mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, secara khusus Kepala Badan Litbang Pak Jufri, Pak Yos, yang memberikan kesempatan saya untuk memandu diskusi ini. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Sakapati SHMH. Mohon izin Ibu bersama dengan para narasumber untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kita tahan sebentar. Iya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Iya, mohon izin untuk bisa agak maju ke depan Bapak dan Ibu. Fotografer kita ada di bagian depan. Kami persilakan kepada teman-teman fotografer untuk dapat mengambil posisi, mengabadikan momen yang begitu berbahagia tentu di diskusi panel kita pada siang hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk moderator kita, Ibu Dr. Sakapati SHMH, dan juga narasumber kita ada Bapak Andi Syafrani SHIM CCL Penelitian Celebes Research Center, dan juga narasumber kita ada Dr. Yopi selaku Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Demikianlah telah kita ikuti bersama forum diskusi refleksi akhir tahun Kota Makassar, di mana diskusi membahas terkait survei persepsi masyarakat terhadap visi misi pemerintah Kota Makassar dan kebijakan riset dan inovasi pemerintah pusat. Semoga memberikan banyak pencerahan, insight baru dan juga manfaat terkait dengan pembangunan di Kota Makassar di tahun-tahun ke depannya. Bapak Ibu hadirin, kita masih dalam rangkaian refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar tahun 2023 dengan mengangkat tema Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Diharapkan pada pertemuan pagi hari ini dapat merapatkan sinkronisasi dan juga membentuk sinergitas dan kolaborasi yang lebih unggul lagi terkait dengan pembangunan Kota Makassar untuk meraih berbagai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita juga akan menjadi saksi menyaksikan prosesi launching transformasi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Makassar yang sebelumnya bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto untuk dapat berada di atas panggung, didampingi oleh asisten 1. Iya, didampingi oleh Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Dr. Yopi. Mohon berkenan juga kami mengundang kepada Ketua Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Kami turut mengundang untuk bisa bersama-sama berada di atas panggung. Sekali lagi kami mengundang seluruh jajaran Forkopimda Kota Makassar untuk bisa bersama-sama berada di atas panggung untuk mendampingi Bapak Wali Kota Makassar melakukan launching yang akan kita saksikan bersama-sama pada siang hari ini. Iya, Bapak Ibu hadirin, untuk prosesi launching transformasi Balitbangda menjadi BRIDA Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar, kita akan pandu dengan hitungan. Mohon izin Bapak, prosesi akan ditandai dengan memencet atau menekan tombol sirine yang berada di hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini hari bersejarah bagi pemerintah Kota Makassar karena Balitbangda yang menjadi otaknya pemerintahan bermetamorfosis menjadi BRIDA.
Dan saya kira masih sedikit brida di Indonesia. Dengan segala hormat dihadiri oleh Pak Deputi, tentunya disaksikan oleh jajaran Forkompinda, dan tentunya atas kesaksian kita semua, dan tentunya rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya dengan menekan tombol, dan tentunya hari ini juga secara legalitas, secara de jure, insyaallah perda tentang brida juga akan disahkan. Dengan itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, izin Pak sama-sama Pak, ayo Pak sama-sama. Bersama-sama Forkompinda dan Pak Deputi, kita resmikan Brida Kota Makassar. Kita sama-sama saksikan Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Kota Makassar. Mohon berkenan untuk dapat melakukan foto bersama. Iya, mohon izin dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dan insya Allah pada tahun 2024 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sudah secara resmi beroperasi dengan nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Kota Makassar. Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi. Baik, mohon berkenan kepada Wali Kota Makassar untuk tetap berada di atas panggung, dan kami persilahkan kepada seluruh unsur Forkopimda untuk dapat kembali ke tempat. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukrilillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, kita banggakan hadir bersama kita, memberikan banyak motivasi dan inspirasi bagi kita. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Dr. Yopi. Terima kasih Pak Yopi sudah hadir bersama kami. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Muhammad Rashid. Yang kami hormati, jajaran Forkompinda Kota Makassar, Pak Ketua DPRD Kota Makassar yang sudah minta izin tadi karena akan memimpin paripurna, yang mestinya juga saya hadir tapi akan dihadiri oleh Pak Sekda, Bapak Kapolrestabes Kota Makassar. Selamat Pak Kapolrestabes. Kalau dilihat tadi dari kepuasan masyarakat, alhamdulillah banyak hal termasuk keamanan tadi sangat baik sekali. Yang saya hormati Pak Dandim 1408 Kota Makassar, dan saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Pak Dandim karena baru kali dalam sejarah Dandim atau Kodim Kota Makassar menyabet seluruhnya juara satu dalam hampir 500 Dandim atau 500 Kodim di seluruh Indonesia dalam 3 kategori, dan 3-tiganya juara satu, pertama dalam sejarah. Yang saya hormati Kapolres Pelabuhan Kota Makassar, terima kasih Pak Kapolres. Ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari keamanan Kota Makassar. Yang saya hormati Ibu Kajari atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili.
Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau mewakili dan Denpom 14/6 Kota Makassar. Yang saya hormati Aspot Dirga Kaskop UD 2 TNI AU. Yang saya hormati dan Satro Lantamal 6 Kota Makassar. Yang saya hormati Danyon Marinir Lantaman 6 Makassar. Yang saya hormati Komandan Wing 2 Kopasgat. Sekalian selamat Natal Pak Yos. Yang saya hormati Danyon A Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel. Para anggota DPRD yang hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, tim ahli Kota Makassar, tim peneliti Kota Makassar, terkhusus CRC. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, beserta seluruh direksi Perusda sekota Makassar, para kepala Balitbangda, kabupaten kota se-Sulawesi Selatan, para lurah, para teman-teman NGO, para inovator, Ketua LPM dan LPM Kecamatan dan Kelurahan sekota Makassar, RT RW dan seluruh unsur masyarakat yang hadir bersama kita pada hari ini. Di sini juga ada pengurus wilayah IKA Sulsel yang saya hormati. Teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun. Banyak yang tidak kita kerjakan dan banyak pula yang tidak sempat kita kerjakan. Banyak yang mendapat penghargaan, ada juga kita mendapat kecaman. 2023 adalah suatu tahun di mana kita mulai pulih dari COVID, sehingga mengembalikan performa awal kita sebelum COVID di tahun ini. Secara birokrasi, pengalaman kami dalam periode kedua dan pengalaman kami pada periode pertama, bahwa di tahun ketiga inilah menjadi puncak sebuah karya birokrasi dalam menjalankan visi misi kepemimpinan di sebuah daerah. Maka hari ini kita ingin bercermin dengan apa yang kita kerjakan pada tahun ini. Saudara-saudara sekalian, secara program, seluruh program pemerintah akan diukur oleh statistik dengan beberapa ukuran-ukuran statistik. Secara nasional, yang pertama diukur adalah pertumbuhan ekonomi. Walaupun sayangnya pertumbuhan ekonomi kita diukur hanya per tahun dalam skala kota. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi before COVID 2019, di akhir masa jabatan saya pertama, kita mengalami pertumbuhan 8,79%. Dan saya kira inilah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, bahkan juga di dunia, dalam sebuah kota metropolitan seperti Makassar. Selama COVID kita terkontraksi menjadi minus 1,27. Dan setelah itu kita rebound menjadi 4,47. Dan alhamdulillah, tahun kemarin 2022 yang menjadi cerminan 2023, kita mengalami pertumbuhan ekonomi 5,4%. Itu artinya kita lebih tinggi dari nasional yang 5,1%. Dan saya yakin persis bahwa 2023 yang akan di launching biasanya Februari, saya yakin kita akan menembus 6%. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, hal kedua yang diukur adalah inflasi.
alhamdulillah, dalam sejarah Kota Makassar, baru kali ini kita mengalami inflasi dalam bulan kemarin, inflasi yang sama dengan inflasi nasional. Persis sama, 2,86%. Sedangkan nasional juga 2,86%. Apa artinya itu? Sebuah kota maju seperti Makassar, inflasi rendah juga cukup berbahaya. Karena akan menggambarkan kemampuan ability to pay dari masyarakat, kemampuan bayar masyarakat yang lemah. Maka kita harus mempertahankan ini. Idealnya sebuah kota adalah 3 minus 1 plus 1. Kira-kira seperti itu. Sedangkan pengangguran, laporan terakhir dari Kepala Dinas Disnaker itu sudah menyentuh 10%. Begitu ya Ibu Nilma ya. Yang sebelumnya waktu COVID itu 17%. Jadi sudah ada penurunan 7% sejak COVID. Walaupun masih 2 digit, saya sendiri belum puas. Tapi berdiskusi dengan teman-teman BPS, ternyata yang terjadi adalah karena kota ini didatangi oleh kaum urban yang rata-rata menganggur, yang kemudian masuk ke kota mendapatkan pekerjaan. Begitu dia dapat pekerjaan, dia panggil lagi 10 sepupunya yang juga menganggur. Jadi dia sebenarnya ada silent grafik. Kita sebenarnya sudah tembus 1 digit. Tapi karena kita urban sehingga mengalir masuk orang-orang yang memberi kontribusi terhadap indeks ini. Teman-teman sekalian, begitupun dengan kemiskinan. Kita seputaran 4%. Dan yang paling menarik adalah kita berhasil menurunkan kemiskinan di tengah-tengah kondisi seperti hari ini. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi soal fisik. Sebentar lagi kita akan memiliki Makassar Government Center. Menjadi salah satu dari perwujudan New Balai Kota yang barangkali kita tidak bisa wujudkan yang ada di pantai, tapi dengan MGC dalam fungsi yang sama, saya kira ini akan menampung seluruh dinas yang ada di luar, sehingga kita akan mengintegrasikan semua dinas ini lebih efektif. Dan insya Allah, kalau dilihat progresnya, insya Allah di dalam bulan Februari semua akan selesai. Begitupun dengan gedung PKK, ini fisik kita bicara. Gedung PKK saya kira sudah hampir selesai, Saya kira tidak ada gedung PKK di Indonesia seperti gedung PKK di Kota Makassar. Ya. Kenapa? Karena kami menganggap penting sekali peran-peran PKK sebagai peran sentris. Dalam istilah di Instagram, kalau ada pemimpin daerah namanya 01, maka PKK itu 00. Ya. Tidak ada yang bisa lawan PKK. Tapi peran-peran PKK dengan dasawismanya, peran PKK yang menenangkan ya, para pemimpin-pemimpin di rumahnya, peran PKK dengan ketahanan rumah tangganya. Apalagi ada program kita Jagai Anak Tak. Program yang sederhana tapi menjadi inti daripada kualitas kota kita. Dan kita bisa lihat tadi, persoalan-persoalan yang lihat masyarakat, persoalan sembako yang mahal. Saya kira kita tidak bisa menentukan harga sembako. Persoalan BBM, apalagi BBM kita tidak bisa tentukan. Tapi kalau persoalan pendidikan dan persoalan kesehatan memang menjadi intervensi kita. Dan alhamdulillah, tidak menjadi masalah dominan yang dirasakan masyarakat. Itu artinya pelayanan 112, pelayanan home care, puskesmas kita, BPJS yang sudah UHC, dan banyak hal yang berlapis-lapis, Jamkesda yang masih kita pelihara, khususnya orang-orang yang tidak memiliki dana. Semua kita berlapis dalam pelayanan kesehatan.
Balai kota kita alhamdulillah dalam tahap pertama sudah selesai. Tinggal beberapa tahap lagi. Sehingga para pengungsi di mal akan banyak kita kembalikan lagi ke balai kota. Izin Pak Deputi, kita mengungsi di mal dulu karena balai kota totally kita renovasi. Kemudian di MGC sendiri kita akan mewujudkan apa yang kita sudah canangkan selama ini adalah Makaverse, Makassar Metaverse. Dengan sebuah fasilitas namanya Marvek, Makassar Economic Virtual Center. Yaitu penyempurnaan common center kita, war room kita, ya, yang kita akan tidak seandainya mestinya ada animasinya MGC kita, ya. Kalau ada animasi tolong dicari, ya. Insya Allah di Marvek yang sementara lagi dicoba, uji coba, kita akan menerapkan teknologi yang paling baru, bukan hanya di Indonesia, tapi teknologi paling baru di dunia. Dengan kemampuan tangkapan layar dengan kualitas 8K, 8K. Yang akan mengcover lebih 7.000 CCTV di seluruh Makassar yang sudah ada di lorong-lorong kita. Dan saya berharap para camat yang belum menyiapkan wifi segera disiapkan karena saya akan absen secara digital. Kemudian tentang lorong wisata. Lorong wisata kita progresnya sudah 2077. Walaupun lorong wisata ini saya belum puas betul. Karena lorong wisata ini adalah pasukan kita untuk bagaimana inflasi dalam komoditi tertentu, misalnya cabai yang kita sudah tanam dalam 8 tahun lalu. Jangankan cabai, okra juga kita sudah tanam, banyak komoditi. Kita sudah panen. Kan orang heran, kenapa ada yang panen lobster air tawar di lorong. Ini kan hal-hal yang inovasi kita yang harus kita pelihara betul. Dan saya berharap insya Allah 2024 saya akan membuat perbaikan, perubahan dan semangat baru kita untuk lorong wisata ini. Karena lorong wisata ini bukan hanya dikenal di Indonesia, sudah dikenal di seluruh dunia. Saya hadir di National Science Foundation and State, BRIN-nya Amerika, yang sangat restricted zone di sana. Kami diundang di sana karena dia sangat respect dengan apa yang kita buat soal food security kita, circular ekonomi kita, net zero carbon kita, di lorong-lorong, terutama dengan public engagement kita, social cohesion yang kita bisa bentuk, dan tentunya bagaimana woman empowerment ada di situ. 21 konten di lorong wisata, saya kira ini harus terus kita semangati. Karena ini adalah inisiasi murni dari masyarakat dengan intervensi pemerintah. Dan alhamdulillah, walaupun sekarang tetap masih hidup, cuma saya lihat ada yang sakit-sakitan sedikit, ya. Apakah karena lurahnya agak loyo atau camatnya agak loyo? Nah, makanya saya akan lebih keras lagi untuk terus membuat lorong wisata menjadi bahagian yang penting untuk ekonomi kita. Insya Allah kalau kemarin kita canangkan 1 juta cabai di polybag, saya dengan Pak Gubernur sudah mempersiapkan 5 juta bibit yang kita semai, yang insya Allah akan jadi bagian daripada pencanangan saya dengan Pak Gubernur, satu-satunya kota yang bebas dari inflasi cabai. Karena cabai ini sangat pedis. Inflasinya maksudnya. Ya. Kemudian soal maca. Ini adalah sebuah kompleks olahraga dengan sirkuit yang lengkap standar internasional. Kelihatannya kita tidak bisa lakukan ini. Karena terdapat beberapa masalah di sini yang terpaksa harus saya nyatakan belum bisa kita laksanakan. Ya. Jadi evaluasinya bukan hanya baik-baik saja, yang jelek juga saya evaluasi. Bundaran Tamalan Rea, ya.
Bundaran Tamalandrea ini, ya memang gara-gara namanya dulu kita namakan Buntala, ini kadang-kadang akhirnya gagal juga kita laksanakan. Ya, kenapa? Koordinasi dengan Balai Jalan Nasional itu sampai sekarang tidak keluar izinnya. Padahal kita mau kasih baik jalan-jalan itu, kita mau bikin bundaran di situ agar tidak terjadi traffic jam di situ. Ya, ini adalah salah satu bentuk kita untuk mengatasi kemacetan tadi. Tapi izinnya tidak keluar. Memang Buntala ini mesti dirubah namanya. Ya. Kemudian Smart Panyingkulu, lagi-lagi izin juga agak sulit. Kita ingin semua perempatan itu harus dengan standar internasional. Biar perempatannya dulu, crossing, ya, crossroadnya. Kita bikin yang bagus, desainnya sudah bagus. Lagi-lagi izin, bagaimana pengkabelingnya menjadi sangat rumit. Inilah hal-hal yang saya harus cerminkan. Kita harus lihat bagaimana apa yang sudah kita berhasil dan apa yang terpaksa kita tidak bisa laksanakan. Tentunya dengan alasan yang bisa diterima. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, ke depan tahun 2024, insya Allah saya akan dalam misi ketiga kami tentang restorasi kota, bagaimana kita merestorasi kota ini tanpa harus, kalau restorasi itu adalah memperbaiki kota tanpa dampaknya terlalu besar. Maka salah satu yang saya fokuskan adalah bagaimana kabel-kabel di atas jalan itu turun ke bawah. Sehingga kami akan menyiapkan anggaran yang tidak kecil untuk membuat ducting sharing yang akan disewa oleh semua pengguna atau yang punya kabel ini, sehingga dapat juga PAD bagi kita. Yang kemudian dana-dana kita yang sisa nanti, saya akan dari hasil survei CRC tadi terbukti bahwa masyarakat begitu terdampak oleh listrik. Tingkat kepuasan masyarakat di pemerintahan juga rendah gara-gara listrik. Dia tidak tahu listrik itu bukan pemerintah kota. Saya ditanya, ante kamu mana Pak Wali? Mati-mati lampu. Ada susahnya dijelaskan. Makanya saya agak seno-seno juga kalau bicara soal listrik. Bagaimana kita mau kota dunia tiba-tiba mati lampu? Ini sebuah hal kontradiktif. Maka apa usaha kita menanggapi itu? Walaupun usaha kita tidak besar. Yang pertama kita konversi listrik. Kita berhemat listrik. Ada penghematan listrik. Yang kedua, sekalian kita komitmen kita menjadi low carbon atau net zero carbon lah ya. Karena teman-teman peneliti Amerika mengatakan Makassar bisa punya kemampuan untuk net zero carbon. Maka saya mengambil kebijakan, tapi nanti pilih perubahan. Bahwa paling tidak kita selamatkan pendidikan kita dari listrik yang tidak jelas. Maka saya akan membuat seluruh sekolah-sekolah kita dan kantor kita itu dengan tenaga solar atau listrik yang mandiri, sehingga kita kurang memakai listrik, PLN juga tidak terbebani, kemudian kita sendiri dengan green teknologi listrik kita juga mengurangi karbon bersamaan. Kenapa? Karena saya khawatir sekarang kita punya smart board saja yang harganya sangat mahal. Kalau begini tegangannya dan dia rusak, maka terlalu banyak resiko yang kita harus bayar. Dan anak-anak kita terganggu jalannya pendidikan. Jadi ada dua fokus yang saya akan lakukan di tahun depan. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi organisasi secara struktural. Pertama, secara struktural egosentris dari masing-masing SKPD masih dominan. Kalau saya tidak rese, kadang-kadang gara-gara telepon saja, saya sudah telepon Pak, dia tidak balas. Yang bilang, tidak dilihat Pak teleponnya. Saya bilang saya ini seperti juru bicaramu kayaknya. Ya.
Nah, egosentris ini menjadi hal yang sangat dominan. Kenapa? Organisasi struktural tidak bekerja secara maksimal. Sehingga insya Allah fungsi-fungsi asisten, fungsi-fungsi staf ahli akan menjadi fungsi-fungsi menjadi jembatan dari para SKPD, struktural SPD yang bukan hanya antar SKPD, juga internal SKPD. Kenapa kita punya rakorsus? Tidak ada di tempat lain rakorsus. Izin Pak Deputi, kami punya rapat kerja khusus. Itu meliputi hampir 1.100 SKPD dengan sampai seksi dan jabatan fungsional. Dan masing-masing dari jam 8 sampai jam 2 malam Pak. Semua mempresentasikan agar antar dan inter SKPD punya informasi yang merata. Kami lakukan itu dan disitulah inovasi dicanangkan. Dan itulah inovasi dievaluasi juga. Yang berikutnya adalah tentang jabatan fungsional. Jabatan fungsional, kadang-kadang saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pan RB, jabatan fungsional itu perlu didetailkan banyak aturannya. Karena belum ada aturan yang detail, maka saya berharap BKPSDM ambil terobosan. Justru jabatan fungsional ini menarik karena ini semi swasta sebenarnya. Keahlian-keahlian itu bisa antar SKPD. Tapi belum banyak pemerintahan yang memanfaatkan jabatan fungsional secara maksimal. JF ini sekarang diartikan bahwa kalau sudah fungsional orang minum kopi tiap hari di warkop tinggal tunggu gaji. Itulah namanya jabatan fungsional. Padahal jabatan fungsional ini adalah bentuk profesionalisasi birokrat di seluruh Indonesia. Saya berharap BKD atau BKP SDM harus melakukan terobosan soal ini. Kemudian yang berikutnya adalah Laskar Pelangi. Alhamdulillah Laskar Pelangi ini Pak, ini bukan pelangi yang agak negatif Pak. Namanya Laskar Pelayanan Publik Berintegritas, pegawai kontrak Pak. Alhamdulillah ide kita tentang mengklasifikasi Laskar Pelangi ini diterima oleh Kemenpar, MMRBB. Yaitu Laskar Pelangi 24 jam, ya pemandi supir mobil ambulans, supir PMK, pemadam kebakaran, teman-teman di drainase, penggali kubur. Karena pernah saya juga style begini, pokoknya semua pakai CAT. Besoknya semua penggali kubur tidak lulus. Siapa yang menggali kubur 17 orang meninggal tiap hari. Saya panik minta ampun. Saya ceritakan sama Pak Menteri ketawa setengah mati. Jadi khusus untuk Laskar Pelangi 24 jam, kemudian Laskar Pelangi administratif dan Laskar Pelangi ahli. Ini sudah nah tinggal mekanisme tesnya ini harus betul-betul dibuat lebih sesuai dengan spesifikasinya, terutama teman-teman penyapu jalan. Saya sampaikan berulang-ulang evaluasi saya ke Pak Camat, Pak Lurah. Itu teman-teman perlu di training juga walaupun menyapu jalan. Dia kadang-kadang menyapu itu, dia begini menyapunya. Tapi kepalanya lihat-lihat begini. Laskar Pelangi di perhubungan, begini. WA-nya yang mantap. Nggak tahu apa dia model goyang anu saja. Makanya macet tidak pernah terurai. Perhubungan, pokoknya begini, pokoknya dia saya lihat di laporannya, saya lihat Madya telah lewati apa begini. Bukan itu tugasnya. Tugasnya kalau ada itu masa dikalah sama Pak Oga itu. Nah, ini salah satu evaluasi dari untuk Laskar Pelangi. Kemudian yang berikutnya adalah RT RW. Sekali lagi, Tabe RT RW, karena ini tahun politik, saya mau maaf, kan banyak RT RW yang mencalonkan. Temuan itu, Bawaslu sudah menyampaikan kepada saya,
RT RW itu tidak boleh jadi calon atau ikut itu. Jadi kalau begitu PJ RT RW di PJ kami dulu untuk yang ikut pileg. Ya. Kalau tidak terpilih, nah lapor kembali. Ya. Mudah-mudahan kaitan cuti di dua tanggungan negara, mudah-mudahan masih ada tempat, kira-kira begitu. Ya. Kenapa? Karena RT RW tahun depan naik honornya naik. Dikasih naik honornya. Karena ada ditambah satu tugas, ada 2 tugas. Ini hasil evaluasi BPK. Di antara 9 tugas kemarin ditambah 2 tugas. Makanya dikasih naik juga. Tugas yang pertama adalah mendata semua penduduk non permanen. Jadi pendatang harus dilapor terus pakai aplikasi. Yang kedua, saya lupa yang kedua ini. Ada satu, kalau tidak kemiskinan atau apa, ada satu kriteria yang harus kita lakukan sehingga RT RW harus menjadi bahagian, bukan hanya keamanan RW dan RT-nya, tapi juga kualitas kota ini. Yang berikutnya adalah Dewan Lorong. Pak Dahlan Dewan Lorong belum sempat ya? Mana Pak Dahlan? Atau Pak Helmi, mana Pak Helmi? Masuk enggak usulan Dewan Lorong punya? Belum masuk. Ada jadi sedikit. Ya, yang penting ada sedikit kalau Dewan Lorong. Ya. Jadi kami punya Delord, Pak, Dewan Lorong. Lorong itu kita punya dewan namanya yang terdiri atas tiga unsur. Yang pertama charismatic leader, yang kedua woman leader, dan yang ketiga adalah millennials leader. Jadi ada 3 leader di situ. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, itulah evaluasi saya soal organisasi. Yang ketiga adalah evaluasi soal inovasi. Inovasi kita alhamdulillah dari perhelatan 514 pemerintah daerah, kemarin kita masuk dalam 10 terbaik Innovation Government Award atau IGA Award yang dilaksanakan oleh Kemendagri. Tepuk tangan dulu balik Bangda dulu. Dan yang punya aplikasi ada 2. Pertama Pakinta, yang kedua adalah Jampangi. Jadi namanya nama-nama Inggris semua, Pak. Mohon maaf. Nama-nama bahasa Makassar semua, Pak. Dan saya berharap inovasi ini tidak berhenti sampai di sini. 2 inovasi per tahun setiap SKPD harus menjawab persoalannya yang ada menjadi lingkup tanggung jawabnya. Dan kita selalu bersungguh-sungguh soal ini, dan insya Allah di Rakorsus nanti silakan mempersiapkan 2 inovasi yang berikutnya. Dan inovasi yang sudah ada sudah harus masuk di dalam platform dari Makaverse kita, platform dari Somber Smart City kita, yang tadi kalau dilihat CRC mensurvei, ini memang Pak CRC ya, apa namanya? Pak Safrani memang agak sulit ini disosialisasikan di masyarakat. Jadi memang harus manfaatnya ditanya. Kalau ditanya Somber Smart City, dia tidak paham. Apalagi kalau Bapak tanya Makaverse, lebih tidak paham lagi. Ya, padahal ini sudah ongoing semua. Semua di lorong-lorong penduduk kita sudah pakai QR code. Kita bikin data, membangun data kependudukan sendiri. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan itu inovasi untuk tahun ini segera disiapkan. Banyak inovasi yang jalan, gampang itu kalau dilihat di jalan, karena itu sudah aplikasi. Contoh, Pakinta adalah salah satu inovasi yang dengan Somber Smart City itu menyapu bersih TP2DD di Indonesia. Kita dapat award secara cluster, dan kita dapat award secara seluruh Indonesia. Itu baru 1, 2 inovasi kita. Di IGA Award juga cuma 2. Padahal kita satu tahun berapa, tahun ini berapa inovasi Pak Balik Banda?
Berapa? 164. Bayangkan 164. Bagaimana kalau semuanya jalan? Bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi tentang kebersihan. Saudara-saudara sekalian, melihat sebuah kota, tidak ada orang lihat pertama bagaimana gedungnya. Bersih atau rantas kota itu. Kita sudah berhasil membersihkan kota. Tapi yang saya hitung, mulai dari jam 6 sampai jam 8 saja kota ini bersih. Jadi jam 6 sampai jam 8. Kenapa? Saat itulah selesai dibersihkan oleh petugas kebersihan kita. Selebihnya jam 8 sampai subuh rantas lagi kembali. Kenapa? Karena kita tidak memiliki penegakan gakumnya, penegakan hukum soal buang sampah ini. Kita lagi masih mengandalkan petugas sampah atau mengandalkan Pak Kandato yang kalau saya WA tiap hari, kami ada pengawas Pak, namanya Pak Kandato. Itu melapor ke saya, baru saya kasih posting. Terutama sistem drainase kita. Jadi kita ini hanya seperti tidak ada mitigasi kebersihannya. Kenapa? Karena kita membiarkan masyarakat nyaman membuang sampah di sembarang tempat. Tahun depan, penegakan hukum tentang buang sampah harus kita tegakkan. Kedisiplinan masyarakat tentang buang sampah kita harus tegakkan. Jangan mengandalkan petugas kebersihan makin hari makin ditambah, jangan. Tapi kita harus bangga kota kita bersih karena memang masyarakatnya tidak buang sampah di sembarang tempat. Sebentar lagi kita akan memiliki waste to energy, PSL. Artinya sampah kita akan dikelola dengan baik. Makanya timbulan sampah akan berkurang. Bahkan TPA akan kosong. Karena itu akan digali kembali untuk kemudian dimasukkan dalam pabrik sampah bertenaga listrik. Maka dengan itu tahun depan ya, saya berharap Kabak Hukum, para camat dan semua yang terkait dengan DLAD ini segera mempersiapkan. Saya minta penyidik PNS kita khusus untuk sampah, setiap kecamatan ada 1, kemudian pengawas penegakan hukum kita ada 153. Saya minta memang dianggarkan itu karena kita akan masukkan ke gakumnya KLHK. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, soal pertamanan. Nah, pertamanan ini saya kira kita gagal total. Saya berharap para camat atau camat yang akan dilantik, ya, atau camat yang akan dilantik, salah satu fakta integritasnya adalah taman. Ya. Maka dengan itu pertamanan menjadi bagian yang kita concern untuk tahun depan. Tidak ada alasan lagi, ada biaya. Yang sudah maju adalah, yang laporannya bagus adalah menanam. Sudah menanam semua. Tapi tidak dipelihara. 3 bulan mati. Taman itu intinya pemeliharaan. Bukan penanaman. Termasuk pohon-pohon kita harus dipruning dengan baik. Harus pohon kita diregistrasi dengan baik. Saya akan pimpin langsung pembangunan data digital, metaverse, mulai dari semua kodifikasi pohon, kodifikasi tiang, semua kodifikasi taman, itu saya akan langsung pimpin sendiri. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, terakhir adalah peran regional, peran nasional dan peran internasional kita. Alhamdulillah, secara regional kita memiliki kontribusi 39% terhadap ekonomi Sulawesi Selatan dengan komposisi dana daerah kita atau PAD kita sekitar 24%, tapi dana transfer kita ada 26%. Tinggal sedikit lagi supaya kita bisa mandiri. Kalau sama kita bisa mandiri. Kalau kita bisa PAD kita bisa lewati. Kalau PAD kita 2 triliun, maka kita akan melewati dana transfer daerah kita. Sehingga kita akan menjadi daerah yang tidak tergantung oleh dana transfer daerah, tapi
daerah yang bisa hidup membangun dengan PAD kita sendiri. Nah, sehingga insya Allah inovasi-inovasi terbarukan dalam penerimaan kita itu sedang kita coba. Contoh, ada sistem yang terbarukan yang kita pakai, itu berhasil menaikkan dalam satu segmen 500% pajak makan minum kita. Dan ini kita sudah laporkan ke BPK. Peran-peran nasional kita, alhamdulillah, tahun kemarin kita menjadi tuan rumah APEXI. Menurut Pak Mendagri, inilah Hari Otonomi Daerah. Inilah Hari Otonomi Daerah yang terbaik selama ini, yang dihadiri hampir 351 kepala daerah dan sisanya mewakili, dan itulah paling semarak, paling terbesar outdoor. Yang kedua, kita sebagai tuan rumah APEXI, saya kira tuan rumah APEXI juga menjadi bahagian yang terbaik dari kota-kota di Indonesia. Banyak sejarah secara nasional yang kita telah toreh. Itu adalah dua contoh bahwa peran-peran nasional kita begitu kuat hari ini, sehingga saya berharap kita harus mempertahankan ini dengan kualitas yang lebih baik. Peran-peran internasional saya kira jelas sekali. Kita punya F8 yang walaupun masih di awal-awal kita pulih dari COVID, tapi masih dihadiri oleh 14 negara. Sebelumnya pernah 31 negara. Dan alhamdulillah di multilateral naval exercise Komodo dihadiri oleh 36 negara. Lebih 100 jenderal hadir selama 7 hari. Kita mendapat apresiasi dari Pak Panglima TNI pada zamannya dan Pak Kasal, Bapak Jenderal Muhammad Ali, terhadap penyelenggaraan 36 negara dan semuanya negara-negara maju. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya ingin menyampaikan evaluasi langsung soal kinerja SKPD. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati saya ingin sampaikan bahwa penilaian ini ada dua penilaian, dua kelompok yang menilai. Pertama, saya sendiri sebagai atasan dan tim Jofit kemarin. Sebentar, saya izin cari. Ini agak susah anunya ini, saya lihat internetnya ini. Mudah-mudahan tidak ada sabotase ini malah. Saya akan urutkan dan saya tidak sebut nama. Saya sebut mulai dari bawah. Ada 6 terbawah yang saya sebut yang perlu memperbaiki performanya. Yang pertama adalah Dinas Ketahanan Pangan. Yang kedua staf ahli 1 dan 2. Yang berikutnya adalah Dinas Perhubungan. Yang keempat adalah, yang kelima adalah Dinas Kearsipan, dan keenam adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Itu yang terbawah. Yang terbaik dari atas saya sampaikan. Pertimbangan loyalitas itu bukan loyalitas politik, bukan. Loyalitas kerja, biar bukan waktu kerja dia kerja. Walaupun bukan, kadang-kadang bukan urusannya, dia bantu juga yang lain. Saya mulai dari yang terbaik, mulai dari yang bawahnya. Yang pertama adalah
Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua, dari bawah ini, dari bawah ya, dari bawah terbaik. Yang kedua adalah pemadam kebakaran. Yang ketiga, dari bawah, selalu ini dari bawah, Dispenda. Yang keempat atau yang kedua dari atas, pariwisata. Dan yang pertama adalah Inspektorat Kota Makassar. Jadi kalau ada orang tanya siapa nanti jadi calon sekda ke depan, saya kira kita harus pilih yang di antara yang terbaik. Itu jawaban saya. Pasti wartawan mau tanya ini, jadi saya jawab memang Mi. Ya. Kapan itu? Sesuai undang-undang, setelah Pak Sekda selesai 5 hari setelah itu diusulkan. Jadi sabar Maki, tapi paling tidak kita akan pilih yang terbaik dari yang terbaik. Saya kira demikian. Tentunya evaluasi ini cerminan kita, ada juga cermin buruk kita, ada cermin baik kita. Pemerintahan itu tidak ada, bukan tukang sulap. Tidak selalunya harus ideal. Saya selalu mengakui saya banyak sekali kekurangan. Termasuk saya sebagai wali kota. Apalagi saya jomblo. Jangan salah paham, jomblo di pemerintahan. Ya. Apalagi sebentar Pak Sekda sebentar lagi mengakhiri masa tugas. Maka dengan itu, walaupun tugas saya semakin berat, tapi saya percaya saya punya SKPD yang diandalkan. SKPD tidak cukup tanpa didukung teman-teman di bawah, teman-teman di grassroots, ada LPM, ada RT/RW di situ. Tidak cukup juga itu, kita punya tim ahli, kita punya tim-tim. Dan tidak mungkin berhasil tanpa TNI Polri, tanpa Forkompinda yang membantu kita. Saya sangat bahagia sekali punya Forkompinda. Seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Dan kita bisa lihat di survei tadi, bahwa masyarakat merasa soal kesehatan, soal pendidikan bukan masalah bagi dia. Padahal biasanya itu menjadi masalah utama. Maka dengan itu, saya mohon maaf kalau tadi saya terlambat, karena tugas saya di provinsi juga tadi dengan Forkompinda provinsi. Mohon maaf kalau saya harus dengan berat hati menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang baik, kadang-kadang juga kurang baik bagi kita. Tapi jabatan itu adalah amanah. Gunakan jabatan itu dan amanah itu sebaik-baiknya. Karena kadang-kadang sesuatu berarti setelah tiada. Kita baru sadar kalau jabatan itu melayang, baru kita sadar kenapa saya tidak bisa berbuat baik. Kalau kita ada kedukaan, baru kita rasakan setelah orang itu berpulang ke rahmatullah. Begitupun juga jabatan. Maka dengan itu, saya yakin seluruh SKPD Kota Makassar adalah orang-orang yang terbaik. Dan insya Allah dengan evaluasi ini, insya Allah di awal kita tanggal 3 nanti, kan tanggal 2 libur, saya akan melakukan penyegaran besar di Kota Makassar. Kenapa? Karena kita mengantisipasi 2 hal. Hal pertama adalah jika kalau pemotongan jabatan berakhir 2024, maka speed saya butuhkan. Dan jika kalau tetap utuh sampai 2026, berarti saya butuh tenaga untuk melaksanakan semua apa yang ada di RPJMD saya.
Kita tidak boleh GR walaupun teman-teman di MK sudah menang, dan salah satu di situ klausalnya bahwa tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan masa jabatan. Ya, di situ. Tapi bagi saya, apapun itu menjadi takdir kita, dan apapun itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai penutup, semua apa yang kita capai hari ini bukan karena Dhani Pomanto wali kotanya, bukan. Tapi karena SKPD yang luar biasa. Karena orang-orang di jabatan fungsional yang luar biasa. Karena para laskar pelangi yang luar biasa. Walaupun namanya saya mau cari ini, karena pelangi ini nanti bikin LGBT. Ini susah juga, kita mau kasih inovasi, ternyata tiba-tiba pelangi LGBT muncul. Ya. Dan tentunya sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman LPM, karena LPM selalu protes gini, tidak disebut beda, jadi saya sebut selalu, ku ingat nih. Teman-teman RT/RW, mana RT/RW di sini semua? Tentunya teman-teman yang di birokrat yang paling ujung, para lurah dan ya, lurah semua di sini, lurah. Kasih baik-baik doa atas semua. Artinya supaya sehat. Ya. Karena raport sudah turun. Ya. Raport sudah turun. Ya. Karena yang saya sudah seperti saya sampaikan bahwa RT/RW itu adalah government watch. Dialah yang mengawasi jalannya pemerintahan, terkhusus para lurah. Jadi pulang kasih baik-baik memang ke RT/RW tak. Ya, kecuali yang patotoai. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas semua perhatian, terima kasih terkhusus kepada Pak Deputi, terima kasih kepada jajaran Forkompinda, teman-teman tim ahli, dan saya kira teman-teman LPM, RT/RW, dan teman-teman NGO, CRC, dan seluruh teman-teman lain. Bagi saudara-saudaraku umat Kristiani, izinkan saya atas nama pemerintah Kota Makassar dan mewakili suara masyarakat Kota Makassar menyampaikan selamat Hari Natal 2023, dan insya Allah kepada seluruh masyarakat Kota Makassar selamat merayakan tahun baru 2024 dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Sebagai penutup, kita menghadapi pemilu di depan kita. Pilihan boleh beda, tapi cinta kepada Makassar itulah yang abadi. Betul? Saya lihat di sini ada saudara saya Pak Ustaz Jafar. Ya. Ustaz Jafar kasih angkat tangan tadi Ustaz Jafar. Ya. Ya. Beliau ini, saya tidak mau kampanye ya, saya tidak mau kampanye. Beliau ini caleg, tapi di RT/RW dan LPM juga menjadi bahagian, dan dia bisa memisahkan itu. Ya. Dan beliau ini caleg mewakili teman-teman disabilitas. Pak Ustaz ini satu contoh, ya, satu contoh masyarakat yang luar biasa. Tanpa beliau di utara, saya kira kita tidak akan sekuat itu di utara. Ya. Apa contohnya? Pembebasan lahan jalan tol hampir tidak ada masalah. 147 kakak di situ. Tidak gampang di Makassar bebaskan lahan seperti itu, tapi tidak ada masalah sama sekali. Ya. Sekarang jalan tolnya sudah jadi. Ini contoh bagaimana kekompakan. Tadi juga di CRC tertangkap betul. Kekompakan, jadi public engagement, masyarakat selalu dilibatkan. Dan saya berharap sebagai penutup dari penutup, wali kota akan datang harus melanjutkan ini. Wali kota akan datang harus melanjutkan ini. Karena kuncinya kita berhasil karena masyarakat, lurah, camat, SKPD, asisten, staf ahli, tim ahli, wali kota, wakil wali kota semua menyatu. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Wali Kota Makassar tetap berada di atas panggung. Karena kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan alat pemadam api ringan ke kontainer terpadu yang akan langsung juga didampingi oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Bapak Hasanuddin SSTP MSI, dan juga Ketua Panitia kita, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan satu buah pantun kepada Wali Kota Makassar. Ya, kami mengundang para camat dari 15 kecamatan untuk bisa bergabung di atas panggung. Betul, kita mengundang kepada 15 camat yang hadir untuk bisa naik ke atas panggung menerima penyerahan alat pemadam api ringan ke kontainer terpadu. Iya, kami mengundang Camat Makassar, Camat Rapocini, Camat Mamajang, Camat Tamalate, Camat Bontoala, Camat Panakukang, Camat Talo, Camat Mariso, Camat Ujung Tanah, Camat Ujung Pandang, Camat Biringkanaya, Camat Tamalan Rea, Camat Kepulauan Sangkarang, Camat Wajo, dan juga Camat Manggala untuk bisa bersama-sama di atas panggung. Betul. Bapak Ibu hadirin, sebagaimana yang kita ketahui bersama dari penyampaian Wali Kota Makassar, salah satu SKPD yang berprestasi ialah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Dan pada kesempatan kali ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar akan memberikan atau menyerahkan APAR untuk kontainer atau untuk konter ya, komputer kontainer terpadu sebagai alat proteksi bahaya kebakaran dalam meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran, diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar. Kami beserta jajaran Forkopimda Kota Makassar. Kami persilakan sekali lagi untuk seluruh unsur Forkopimda dapat mengambil tempat mengikuti prosesi penyerahan alat pemadam api ringan ke kontainer terpadu Kota Makassar. Iya, sejumlah 100 unit pada akhir tahun ini akan disalurkan ke kontainer atau ke konter komputer kontainer terpadu yang tersebar di seluruh kecamatan sekota Makassar, dan ditargetkan sejumlah 120 unit APAR akan didistribusikan ke wilayah lorong wisata di seluruh kecamatan sekota Makassar. Boleh berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Kami persilakan kepada rekan-rekan media dan juga fotografer untuk dapat mengabadikan momen penyerahan APAR yang sedang berlangsung saat ini. Betul sekali, setelah diserahkan kepada Camat Talo, saat ini diserahkan kepada Camat Mamajang. Iya. Selanjutnya diserahkan kepada Camat Biringkanaya. Kita saksikan. Dilanjutkan diserahkan kepada Camat Tamalate. Iya, selanjutnya kepada Camat Tamalate, silakan Bapak. Iya. Selanjutnya diserahkan kepada Camat Mariso. Iya. Luar biasa Bapak Ibu hadirin. Kita masih menyaksikan penyerahan APAR kepada 15 camat yang hadir pada hari ini. Saat ini diserahkan kepada Camat Rapocini. Iya. Wah, ini Bapak Camat saya, kebetulan saya warga Rapocini ya. Selanjutnya diserahkan kepada Camat Makassar. Iya. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan penyerahan kepada Camat Bontoala. Iya. Baik, mohon berkenan untuk para unsur Forkopimda untuk bisa melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, mohon izin Bapak Camat untuk bisa turut dalam sesi foto bersama. Kita maju ke depan. Silakan Bapak Camat. Silahkan membawa APAR masing-masing ya. Betul sekali, untuk kemudian akan diabadikan momen yang begitu luar biasa ini. Iya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin untuk penyerahan APAR, alat pemadam api ringan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar untuk memberikan dukungan terhadap hadirnya kontainer, konter, komputer kontainer terpadu. Baik, untuk sesi foto akan kami pandu 3, 2, 1. Sekali lagi kami ulang 3, 2, 1. Mohon izin untuk bisa salam komando. Sesi foto kami ulang 3, 2, 1. Sekali lagi 3,
Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh unsur Forkopimda dan terkhusus ya yang menyerahkan atau memberikan apar ini dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Mudah-mudahan seluruh penyalurannya total 120 unit ke lorong-lorong wisata se-Kota Makassar dapat terdistribusi dengan baik ya. Amin. Baik, kami persilakan untuk seluruh Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Untuk seluruh camat yang telah menerima penyerahan alat pemadam api ringan ke kontainer terpadu Kota Makassar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, yang telah memberikan begitu banyak inovasi untuk Kota Makassar tentunya. Betul sekali, Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan selanjutnya untuk dapat menuju ke area Ballroom Golden Lily C atau tepat di samping ballroom ini untuk bisa menikmati hidangan santap siang yang telah disediakan. Betul sekali. Jadi untuk itu kami persilahkan untuk seluruh Bapak Ibu dan tamu undangan untuk bisa menikmati hidangan makan Mohon siang. izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail, untuk bisa turut bersama-sama berfoto. Mohon izin Pak Wali, sekali lagi kita akan berfoto bersama. Mohon izin Ibu. Iya. Baik, mohon berkenan kepada Wali Kota Makassar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Kami persilahkan untuk bisa mengambil tempat. Iya. Tentunya kita berharap ini adalah kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi yang terbaik menuju Makassar yang lebih baik lagi tentunya. Ya, kami mengundang Kepala Balitbangda, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar untuk bisa berfoto bersama dengan seluruh anggota LPM yang telah hadir di depan panggung saat ini. Sekali lagi kami mengundang Kepala Balitbangda, mohon izin Bapak, untuk bisa turut bersama dalam sesi foto ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh tamu undangan dan terkhusus juga seluruh unsur pemerintahan lingkup pemerintah Kota Makassar yang telah hadir dan juga bersama-sama melakukan evaluasi serta menata persepsi juga menata berbagai keinginan dan juga harapan kita ke depannya ya, rencana-rencana terkait dengan pembangunan di Kota Makassar untuk bisa mewujudkan Makassar yang lebih baik lagi. Betul sekali, juga kami persilahkan kembali untuk seluruh tamu undangan Bapak Ibu untuk bisa menikmati hidangan santap siang yang telah disediakan oleh panitia. Dan akhir kata tentunya kita banyak mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Kota Makassar beserta seluruh jajaran. Betul sekali, dan Bapak Ibu sekali kami ingatkan ya bahwa sesi makan siang bersama akan diadakan di ruangan Golden Lily C, yaitu tepat di samping ruangan ini. Selamat menikmati santap siang Anda dan izinkanlah kami berdua, saya Indri Wijaya dan saya Stefani, pamit undur diri. Demikianlah seluruh rangkaian refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Please welcome Rainbow Headband. Oke, terima kasih buat MC kita yang cantik dua orang hari ini. Dua Indri dan juga Stefani. Panitia jangan kemana-mana karena juga akan melakukan sesi foto bersama. Untuk panitia Balitbangda Kota Makassar untuk bisa melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Sun
rasanya tak mudah dilupakan. Cinta adalah kenangan indahnya, tak mudah dibayangkan. Dari sejak kita sadari yang sudah tak benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalah yang tak yang tak tidak harapan, semua tumbuh jadi satu. Semua jadi satu, semua jadi satu. Jadi satu yang ku ingat dan selalu ku bawa, bisikanmu oh kasihku. Tangisan dan tawa setari yang janda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Tangisan dan tawa setari yang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Jadi satu, jadi satu, jadi satu.